Tertawa. Mendengar ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam. 20 pil pembersih sumsum ini tampaknya setara dengan 1 juta koin emas dalam banyak kasus. Sekarang setelah ditukar dengan gulungan formula pil seperti itu, rasanya harganya sangat sepadan. Ketika orang yang menawar mendengar harganya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah Du Fei, jelas-jelas tidak senang. Namun, harga ini agak di atas batas minimumnya. Setelah ragu sejenak, ia tidak menjawab. Hehe, sepertinya harga formula pilnya sudah sampai. 20 pil pembersih sumsum. Kurasa tidak akan ada yang menaikkan harganya, jadi, tuan ini bisa mendapatkannya. Setelah melirik Du Fei dengan genit, Sue Mei tersenyum dan berkata. Seketika itu juga dia mengabaikan ekspresi orang lain dan bertepuk tangan lagi lalu melanjutkan pelelangan. Kemunculan barang-barang langka yang terus-menerus meningkatkan suasana di rumah lelang bawah tanah, dan bahkan beberapa teknik dan keterampilan yang cukup mengesankan pun muncul. Namun, meskipun demikian, tak satu pun barang yang muncul setelahnya mampu menarik minat Du Fei dan Yun Yuking. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah 1 atau 2 jam, tampaknya sebagian besar barang yang dilelang telah terjual. Namun, justru karena inilah, banyak orang menjadi semakin gugup. Lagi pula, semua orang mengerti bahwa barang-barang terbaik selalu disimpan. Selanjutnya, kita akan mulai melelang barang kedua dan terakhir kita kali ini. Sambil bertepuk tangan perlahan, Sue Mei tersenyum tipis. Lalu ia memberi isyarat kecil, dan tiba-tiba puluhan pria berpakaian hitam bergegas keluar dari sudut dan mengepung meja lelang. Haha, semuanya, jangan khawatir. Karena 2 hal terakhir terlalu rumit, kita harus berhati-hati. Di sini, saya juga memperingatkan semua orang, jika Anda menyukai sesuatu, silakan menawar. Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan pikirkan hal lain. Sambil berbicara, Sue Mei melambaikan tangannya lagi. Kali ini, 2 orang dengan hati-hati membawa sebuah kotak kayu ke meja lelang. Kemudian, ia membuka kotak kayu itu dengan lembut dan menjentikkan tangannya. Sebuah gulungan perkamen kuning muncul di tangannya. Saat gulungan perkamen itu muncul, Du Fei dan Yun Yuking saling berpandangan, senyum tipis terpancar di mata mereka. Mereka datang ke sini dengan susah payah hari ini hanya untuk ini. Apakah Anda dapat menipu orang lain atau tidak tergantung pada yang satu ini? Haha, benda ini dilelang oleh seseorang di balai lelang kami sebelum lelang dimulai. Ngomong-ngomong soal ini, aku harus menyebutkan Rerundewa Raja dan, yang pasti banyak dari kalian khawatirkan, kan haha, menurut penilai kami, meskipun peta ini belum lengkap di beberapa tempat dan hanya berupa goresan, tempat yang ditunjuk peta, jika tidak ada kecelakaan, adalah lokasi Rerundewa Raja dan. Kalian semua seharusnya lebih tahu daripada aku betapa legendarisnya Raja dan kalian juga seharusnya sangat menyadari nilai Rerundewa Raja dan. Dan satu hal terakhir, kami tidak bisa menjamin tidak ada kesalahan di peta ini. Hehe, jadi jika ada yang ragu, kami tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Jika ada yang tertarik, langsung saja sebutkan harganya. Saat suara lembut Sue Mei perlahan terdengar, mata semua orang di aula hampir terfokus pada peta tua di tangannya begitu ia selesai berbicara. Jika tidak ada begitu banyak penjaga di sekitar saat itu, beberapa orang mungkin akan ketakutan dan tergoda untuk merampoknya. Raja Alkimia, meskipun telah wafat hampir 100 tahun yang lalu, bagi banyak orang, ia adalah jenius alkimia tak terbantahkan dari dinasti Daan selama ribuan tahun. Banyak sekali versi tentang kejadewannya yang beredar di dalam dinasti Daan. Tetapi apapun versi legendanya, hal yang paling penting adalah bahwa Raja Pil menyegel semua yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya dan yang ia peroleh dari alkimia di suatu Rerundewa, dan tempat itu adalah Rerundewa Raja Pil. Semua orang tahu status Raja dan di dinasti Daan, dan namanya melambangkan kekuasaan dan wewenang. Jika seseorang bisa memasuki Rerundewanya, mendapatkan reliknya, dan mewarisi warisannya, maka menjadi master seni bela diri atau master dan bukanlah mimpi. Bahkan mengolah dan seni bela diri, mencapai atau bahkan melampaui pencapaian raja dan saat itu, bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, pada saat ini, peta yang agak rusak ini merupakan jalan menuju menjadi orang yang benar-benar kuat. Itu masih yang paling langsung dan cepat. Ketika memikirkan semua ini, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mulai menarik napas perlahan. Jika hal-hal tadi adalah hidangan penutup, maka peta ini adalah hidangan utamanya. Melihat banyak orang di aula dengan ekspresi berbeda, Sue Mei tersenyum tipis. Dengan matanya yang tajam, ia secara alami tahu betapa menariknya Rerundewa Danwang. Karena itu, ia semakin memahami nilai yang terkandung dalam peta ini. Namun,
yang tidak begitu dipahaminya adalah mengapa pemilik peta bersedia melelang tempat ini. Namun, ia tidak membahas hal ini lebih lanjut. Lagi pula, ada banyak orang yang melelang barang-barang menakjubkan ini, dan yang harus dilakukan oleh balai lelang bawah tanah mereka adalah melelang barang-barang ini dengan harga tertinggi, sehingga mencapai situasi yang saling menguntungkan. Setelah perlahan-lahan mengamati area itu lagi, dan melihat tatapan berapi-api kebanyakan orang telah sedikit mereda, Sue Mei tersenyum lembut dan berkata, "Haha, sepertinya semua orang mengerti nilai barang ini, jadi aku tidak akan bicara omong kosong lagi." Semuanya mulai menawar. Suasana di aula tiba-tiba membeku. Tak seorang pun berbicara untuk sesaat. Namun, keheningan itu hanya bertahan sesaat sebelum seseorang berkata dengan suara serak, 500.000 koin emas. 550.000. 700.000. Di aula, dalam waktu kurang dari secangkir teh, suara penawaran terdengar dengan cepat. Dalam sekejap, harganya melampaui 2 juta koin emas. Bahkan Du Fei pun tidak menyangka hal ini. Snow Cham tidak banyak bicara tentang harga yang terus meningkat, tetapi hanya menonton dengan mata sedikit menyipit. Lagi pula, semua orang paham bahwa nilai sesuatu yang bernilai ini tidak dapat diukur hanya dengan koin emas. Aku tidak menyangka begitu banyak orang menginginkan benda ini. Aku penasaran, apakah keluarga Long sudah bertindak setelah memperhatikan pemandangan itu dengan acuh tak acuh dan menaikkan harganya beberapa kali. Du Fei tersenyum dan berkata perlahan. Seharusnya tidak secepat itu. Mengingat status keluarga Long di mulut serigala, jika mereka mengajukan penawaran, kesepakatannya pasti sudah tercapai. Kenapa harus repot-repot begini? Yun Yuking menggelengkan kepalanya perlahan. Kau benar, kita tunggu saja. Aku tidak percaya keluarga Long bisa tetap tenang. Kuharap mereka tidak sebodoh itu sampai langsung mengirim pasukan besar untuk merampok, kata Du Fei sambil tersenyum. Meskipun keluarga Long kuat, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang akan menimbulkan kemarahan publik, kata Yun Yuking dengan tenang. Lihat, lihat, Du Fei mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, dan senyum mengembang di wajahnya. Sementara keduanya berbincang, harga peta terus naik, tetapi kemudian, harganya bukan lagi sekadar koin emas. Satu gulungan seni bela diri tingkat 8, ditambah 1 juta koin emas. Di antara harga yang dilaporkan, tiba-tiba, seseorang berteriak dingin dan berkata perlahan. Mendengar seseorang benar-benar telah mengeluarkan jurus bela diri, suasana di aula tiba-tiba menjadi hening. Lalu seseorang tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat pria berbaju hitam duduk di pojok. Mereka pun terkesiap. Meskipun seni bela diri kelas 8 bukanlah sesuatu yang luar biasa, kebanyakan orang tidak akan melelangnya. Bukankah itu hanya gulungan seni bela diri tingkat 8? Aku akan memberimu gulungan seni bela diri tingkat 7. Tiba-tiba terdengar suara tua pelan, membuat suasana di lapangan semakin aneh. Melihat seseorang bersaing dengannya, orang yang memulai percakapan mencibir. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan memberimu gulungan seni bela diri tingkat 8 dan teknik tingkat 8 yang cocok. Tertawa, banyak orang terkesiap kaget mendengar ini. Jika keterampilan bela diri saja langka, maka teknik jauh lebih berharga. Orang biasa tidak akan pernah mau melelangnya. Lagi pula, hal seperti itu hanya bisa dilihat sekali dalam 100 tahun. Teknik ramuan tingkat 7. Mendengar gertakan gigi pria itu, suara tua itu perlahan berkata, jika kau mampu membeli sesuatu yang lebih berharga dari ini, maka peta ini milikmu. Mendengar ini, orang yang awalnya memperjuangkannya tampak sedikit tegang. Sesaat kemudian, ia mencibir dan melambaikan tangannya perlahan. Jelas, ia tak bisa memikirkan hal yang lebih berharga dari ini. Melihat tak seorang pun yang bersaing dengannya, pemilik suara tua itu tertawa sinis. Keahlian ramuan kelas 7. Du Fei mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini, dan sesaat kemudian ia hampir tertawa terbahak-bahak. Ia tak menyangka sesuatu yang ia buat dengan santai bisa menghasilkan hal seperti itu. Haha, sepertinya ini sudah harga tertinggi. Dengan begitu, benda ini milik tuan ini. Mendengar benda ini benar-benar dijual dengan harga seperti itu, Sue Mei pun tersenyum cerah. Bagaimanapun, harga ini sudah bisa memuaskan semua orang. Sepertinya lelang akhirnya berakhir. Sue Mei melirik perlahan dan tersenyum tipis, barang berikutnya seharusnya menjadi barang paling berharga dalam lelang ini. Namun, barang paling berharga ini bukan sekadar benda, melainkan sesuatu yang seharusnya diminati banyak orang. Mendengar kata-kata Sue Mei, semua orang yang hadir sedikit mengernyit. Bahkan Du Fei dan Yun Yuking saling berpandangan, bertanya-tanya informasi apa yang bisa digunakan sebagai kartu truf.
Setelah menyapukan pandangannya ke sekeliling dan tampaknya menarik perhatian semua orang, Sue Mei tersenyum tipis. Rerun Dewa Raja dan telah ditemukan, dan lokasinya dekat dengan kota Tianxie. Berita ini benar adanya, dan saya yakin beberapa orang sudah mengetahuinya secara samar. Namun, balai lelang kami dapat menggunakan reputasi kami untuk membuktikan keaslian masalah ini hari ini. Itu memang benar. Mendengar berita itu, banyak pria kuat terkejut dan langsung berdiri. Lalu, pandangan mereka langsung tertuju pada orang yang baru saja mendapatkan peta itu. Jika sebagian orang mengira lelaki itu bodoh karena ia menggunakan kemampuan eliksir tingkat 7 untuk menukarkan peta, maka sekarang tidak akan ada seorang pun yang berpikir demikian. Karena, Rerun Dewa Raja dan ternyata sudah ditemukan. Jadi, mereka yang punya peta itu jauh lebih hebat daripada lalat-lalat tanpa kepala ini. Pada saat ini, banyak sekali orang yang memiliki keinginan untuk membasmi dan merebut peta tersebut, tetapi setelah menghabiskan banyak upaya, mereka perlahan-lahan menekan keinginan tersebut. Ada apa ini? Menatap Sue Mei di atas panggung, Du Fei tidak segembira yang lain. Ia malah mengerutkan kening perlahan lalu bergumam. Dari sudut pandang ini, kali ini bukan karena ada di antara kita yang membocorkan berita, tetapi Rerun Dewa Raja dan benar-benar telah ditemukan. Meskipun kita tidak tahu alasannya, hasilnya tidak ada gunanya bagi kita. Setelah mendesah pelan, Yun Yuking pun berkata dengan lembut. Du Fei mengangguk pelan, mengelus cincin di tangan kanannya sejenak. Meskipun mereka berdua seharusnya menjadi penerima manfaat terbesar dari memegang peta itu, kini tampaknya keuntungan ini tak lagi berguna. Lagi pula, begitu berita seperti itu tersebar, seluruh wilayah barat pasti akan terguncang. Sekalipun tidak membuat khawatir kekuatan-kekuatan besar di dinasti Daan, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang ini pusing. Semoga peta kita bisa berperan besar. Setelah beberapa saat, Du Fei mendesah dalam hati dan bergumam. Nona Sue Mei, apakah berita ini benar? Setelah semua orang di aula terkejut sesaat, seseorang tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Lagi pula, rumah lelang bawah tanah ini bukanlah sebuah badan amal, jadi bagaimana mungkin berita seperti itu terungkap dengan mudah? Jangan khawatir, semuanya. Kita tidak akan menggunakan informasi ini untuk menipu siapapun. Semua orang akan tahu apakah itu benar atau tidak nanti, kan Sue Mei tentu saja mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Lagi pula, informasi ini bukan milik kita saja. Sekalipun sengaja kita rahasiakan, kita hanya bisa menyembunyikannya selama beberapa hari. Haha, tapi sekali lagi, jika ada orang di sini yang benar-benar bisa masuk ke Rerun Dewa Raja dan, itu akan dianggap sebagai keuntungan bagi balai lelang kita, kan? Kalau begitu, jangan lupa kirimkan hadiah kalian. Mendengar candaan ringan ini, banyak orang bereaksi keras. Lagi pula, karena Sue Mei berkata begitu, tentu saja ia tidak akan bercanda tentang reputasi rumah lelangnya. Kurasa aku mengerti. Setelah memandang Sue Mei di atas panggung sejenak, Du Fei tiba-tiba tersenyum tipis. Oh, Yun Yuking meliriknya. Agaknya, orang-orang di balai lelang bawah tanah ini juga bertekad untuk mendapatkan Rerun Dewa Danwang. Kita ingin memanfaatkan orang-orang ini, dan mereka mungkin punya ide yang sama. Kurasa mereka pikir kita masih punya gosokan, dan balai lelang ini pasti akan menyiapkan gosokannya sendiri. Waktu lelang ini cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei berkata ringan. Ia tidak menyangka perjalanan ke Rerun Dewa Danwang ini akan menjadi semakin aneh. Yah, kalau begitu, keluarga Long pasti akan mendapatkan peta itu melalui beberapa jalur, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Yun Yuking mengangguk sedikit dan berkata dengan ringan. Mungkin itu saja. Tunggu aku mengembalikan semuanya. Kalau kamu mau tampil bagus, kamu harus melakukannya sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Du Fei berjalan ke pintu samping tempat ia baru saja melakukan transaksi, seperti beberapa orang lainnya. Setelah masuk dan menutup pintu, ia dengan santai meletakkan token giok yang diperolehnya di bawah jendela. Mengikuti gerakan Du Fei, sesaat kemudian, sebuah tangan layu terulur dan menyentuh token giok tersebut. Setelah mengamati sejenak, sebuah kotak giok diserahkan dari bawah. Sebuah suara dingin perlahan terdengar. Ini formula eliksir yang kau menangkan di pelelangan, serta teknik eliksir yang kau peroleh dari penjualan peta ini. Sesuai peraturan balai lelang kami mengenakan komisi 10% dari penjual. Bagaimana kau akan membayar hasil lelang peta ini? Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis dan berkata, gunakan saja pil pembersih sumsum tulang. Kalau begitu, ditambah dengan jumlah yang kau butuhkan untuk melelang formula pil, harganya akan menjadi 26 pil pembersih sumsum tulang. Rumah lelang bawah tanah ini benar-benar mencurigakan.
Du Fei tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil sedikit mengerucutkan bibirnya. Namun demikian, dia tetap mengeluarkan 2 botol porselen, mengambil pil-pil yang diperlukan dari botol-botol itu, dan mendorongnya ke pihak lain. Setelah melakukan ini, dia mengambil benda itu dan melihatnya dengan saksama. Pil pemulihan Qi, ramuan tingkat 9. Formula dan metode pemurniannya adalah sebagai berikut. Setelah melirik resepnya perlahan, Du Fei menyadari bahwa metode pemurnian pil pemulihan Qi sangat mudah, tetapi bahan herbal yang dibutuhkan sangat mahal. Jelas, pil itu tidak cocok untuk digunakan pada siapapun seperti pil pembersih sumsum tulang. Akan tetapi, bahkan jika itu adalah pil pembersih sumsum tulang, meskipun aku telah memurnikannya dalam jumlah banyak, di mata orang luar, 1 pil sekali pakaiku akan berharga ratusan ribu koin emas. Memikirkan hal ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya. Pantas saja para alkemis enggan bertindak gegabah. Sekali mereka bertindak, mereka akan rugi. Setelah tersenyum getir dalam hatinya, Du Fei dengan santai menyimpan resep pil pemulihan Qi dan perlahan membuka gulungan teknik pembuatan pil. Saat gulungan itu dibuka, kekuatan spiritual samar menyebar, dengan perasaan yang agak menyilaukan. Kemudian, kata-kata dengan cahaya perak redup perlahan muncul di gulungan itu. Teknik eliksir tingkat 7, eliksir melayang ke dalam kabut. Metode ini melibatkan pemurnian eliksir tertentu dan mengekstraksi kekuatan obat internalnya saat dibutuhkan. Saat digunakan, tubuh menyatu dengan energi vital langit dan bumi, mencapai efek terbang. Terbang di udara awalnya hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri tingkat 6, tetapi teknik eliksir ini dapat memanfaatkan kekuatan eliksir untuk mencapainya terlebih dahulu. Cara mempraktikkan teknik eliksir ini adalah sebagai berikut. Setelah melirik sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Du Fei. Meskipun metode dan Teng Qiwu ini tidak memiliki kekuatan ofensif dan tidak memiliki efek perlindungan, tetapi sebenarnya metode ini dapat membuat penggunanya memiliki kemampuan untuk terbang. Perlu Anda ketahui, tidak semua orang yang sudah mencapai ilmu silat tingkat 6 bisa terbang. Terbang di udara merupakan lambang ilmu silat tingkat 5, maka khasiat dari cara ini sebenarnya sangatlah hebat. Lagi pula, dalam banyak kasus, perbedaan antara bisa terbang dan tidak bisa terbang lebih dari sekadar teknik bela diri. Dengan kemampuan alkimia ini, bahkan seorang ahli bela diri tingkat 6 biasa pun mungkin tidak akan mampu mengalahkan Du Fei. Bahkan jika ia bisa mengalahkan Du Fei, ia tidak akan mampu menghentikannya. Setelah mengetahui hal ini, Du Fei tahu bahwa karena dia memperoleh benda ini secara tidak sengaja, prioritasnya saat ini adalah mempraktikkannya dengan baik. Tentu saja, saya jelas tidak berpraktik di sini. Jubah hitam itu menyembunyikan gejolak emosi Du Fei. Ia perlahan memasukkan gulungan itu ke dalam cincinnya dan berkata dengan tenang, barangnya benar. Lagi pula, fakta bahwa akulah yang memberikan peta itu seharusnya dirahasiakan, kan? Tentu saja, Yang Mulia, tenang saja. Kami di balai lelang sangat pandai menjaga rahasia. Baiklah, kalau begitu aku lega. Du Fei tersenyum tipis, lalu menjentikkan tangannya dan berjalan keluar ruangan dengan cepat. Apa? Peta Rerundewa Raja dan di aula yang luas dan mewah, Long Suicheng sedang memegang cangkir teh dan menyeruputnya perlahan, tetapi tiba-tiba seluruh tubuhnya terkejut dan dia membanting cangkir teh itu ke tanah. Seketika, tatapannya tertuju tajam pada Zheng Lin yang terbaring di tanah. Ia pun berkata-kata demi kata, maksudmu, kau benar-benar menyaksikan tanpa daya ketika peta Rerundewa Raja dan menghilang dari pandangan kita dan jatuh ke tangan orang lain. Ekspresi Zheng Lin sedikit berubah, dan setelah beberapa saat ia berbisik, Guru, saya juga tidak ingin melakukan itu, tetapi dalam situasi ini, saya sudah menggunakan otoritas maksimal yang bisa saya gunakan. Namun, lawan menawarkan teknik pil tingkat 7 sebagai gantinya, dan saya benar-benar tidak berdaya. Keterampilan pil tingkat 7 mendengar ini, ekspresi Long Suicheng sedikit membaik. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berkata dengan suara berat, jadi itu bukan salahmu. Bahkan jika kita menggunakan seni bela diri paling canggih di rumah jenderal kita, kita tidak bisa menandingi keterampilan pil tingkat 7 milik orang lain. Terima kasih atas pengertianmu, Guru. Ekspresi Zheng Lin langsung sedikit rileks saat mendengarnya. Sampah tak berguna. Long Suicheng mendengus, menarik napas sejenak, lalu berkata ringan, kirim seseorang untuk menyelidikinya untukku, cari tahu siapa yang mendapatkan dan menjual barang itu. Lalu kau pergi ke balai lelang dan tanyakan apakah ada barang bekas. Terakhir, diam-diam kirim pengawal kediaman jenderal kita untuk mengawasi semua pihak. Jika ada yang pergi ke kota Tianxie, segera beritahu mereka.
Berita apapun harus segera kuberitahu. Kita telah menunggu Rerun Dewa Raja dan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kita membiarkannya jatuh ke tangan orang lain? Ya, aku akan segera melakukannya. Ekspresi Zheng Lin sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan dan langsung mundur. Sampah, sungguh sampah yang tak berguna. Melihat pemandangan ini, Long Suicheng mendengus lagi, wajahnya agak dingin. Hehehe, Paman Suicheng terlalu bersemangat. Hal-hal seperti peta, jika ada yang mendapatkannya, ya sudahlah. Bukan tidak mungkin jika ada yang membantu kita menjelajahi jalan. Yang terpenting, kita hanya perlu memperhatikan pergerakan orang-orang ini. Jika ada yang membantu kita mendapatkan sesuatu, kita bisa mengambilnya kembali. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, tawa kecil terdengar perlahan. Saat mata Long Suicheng menyapu, ia melihat seorang pemuda berpakaian putih di sudut rumah, memegang buku dan perlahan membalik halamannya. Ada sedikit pesona jahat di wajahnya, dan putri Long Suicheng, Long Yan-er, memasang wajah dingin saat itu, dan perlahan membantunya memijat punggungnya. Hanya dengan melihat pemandangan ini, Anda dapat menebak bahwa identitas orang ini tidak sederhana. Ekspresi Long Suicheng sedikit berubah ketika mendengarnya berbicara. Setelah beberapa saat, ia terkekeh dan berkata ringan, tentu saja, semuanya terserah Tuan Lingtian. Matanya perlahan menyapu tanaman obat yang berjajar rapat di halaman. Setelah beberapa saat, Du Fei tersenyum dan berkata ringan, lumayan, kamu cepat sekali. Kupikir kamu butuh beberapa hari lagi, tapi ternyata kamu menyiapkan semua ini hanya dalam 1 hari. Baik, Tuan Du sudah memberi perintah, dan aku tidak berani menentangnya. Fang Tong di samping membungkuk sedikit dan berkata dengan ringan. Lalu, bagaimana perkembangan insiden Guan Dai? Tanya Du Fei ringan setelah melirik Fang Tong. Yah, karena kejadian kemarin pada Tuan Muda Du Fei, sepertinya kita agak lambat dalam menangani masalah ini. Sepertinya mustahil menyelesaikan semuanya dalam 3 hari seperti yang diharapkan. Mungkin butuh 5 hari untuk menyelesaikannya, kan Tuan Muda Du, menurutmu sebaiknya kita pergi ke kediaman jenderal. Fang Tong melirik Du Fei, tetapi tetap diam. Du Fei tentu saja mengerti maksud Fang Tong. Ia tersenyum tipis, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. 5 hari ya 5 hari. Ikuti prosedur normal untuk menyelesaikan proses perizinan. Aku tidak percaya dengan proses perizinan ini, Long Suicheng akan punya alasan untuk merepotkanku. Ya, Fang Tong mengangguk cepat setelah mendengar itu, lalu membungkuk pada Yun Yuking di samping, dan kemudian dengan cepat mundur. Bukankah 5 hari terlalu lambat? Kata Yun Yuking ringan setelah melirik Du Fei. Tidak apa-apa, tidak akan lebih dari 2 hari. Ini akan memberi keluarga Long dan yang lainnya waktu untuk bersaing, kan? Du Fei tersenyum tipis. Lagi pula, aku masih perlu meracik sejumlah pil. Aku ingin merepotkan Nona Yun untuk melindungiku selama beberapa hari ke depan. Bagaimana caranya? Yah, terserah padamu. Lagi pula, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Yun Yuking mengangguk ringan. Mendengar ini, Du Fei tidak banyak bicara. Ia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan menyapu semua ramuan obat di halaman ke dalam cincinnya. Kemudian, ia perlahan mengangguk ke arah Yun Yuking dan melangkah menuju halaman belakang. Alkimia. Yun Yuking menatap punggung Du Fei sejenak sebelum berkata dengan tenang, kurasa itu mungkin karena teknik alkimia baru yang dia pelajari. Du Fei sangat beruntung. Tapi, memangnya kenapa? Berbicara tentang ini, sedikit rasa dingin melintas di wajah Yun Yuking. Apapun rencananya, dia tidak akan menyerangku sekarang, kan? Du Fei duduk bersila di loteng jauh di halaman. Melalui jendela, ia melihat Yun Yuking bermalas-malasan berjemur di halaman. Sesaat kemudian, ia menjentikkan tangannya pelan, dan embusan angin kencang langsung menutup jendela. Apapun rencana mereka berdua setelah mendapatkan warisan Rerun Dewa Danwang, setidaknya dari situasi saat ini, hubungan kerjasama antara kedua belah pihak masih sangat stabil. Saat ini, menggunakan Yun Yuking untuk melindungi dirinya sendiri juga merupakan pilihan terakhir. Lagi pula, di mulut serigala ini, aku tidak bisa begitu saja menemukan hutan lebat untuk berlatih, kan? Kalau sampai begitu, aku tidak tahu kapan aku akan keluar. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum ringan, dan telah menggunakan Bingxin Jue untuk menggoda selama beberapa saat, membuat energi sejatinya mencapai puncaknya, lalu perlahan-lahan ia mengendalikan kekuatan mentalnya sesuai dengan metode mental Bab dan Si. Waktu berlalu dengan lambat, dan ketika Du Fei menghela napas, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Setelah menyipitkan mata dan merasakan sejenak, membiarkan kekuatan mentalnya menyebar ke seluruh paviliun, Du Fei mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka cincin itu. Seketika,
sebuah gulungan kuno muncul di telapak tangannya. Keahlian dan terbang di atas kabut. Saat dia perlahan mengucapkan nama itu, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Xiao Bai, masukkan informasinya." Berbunyi, "Perintah diterima, entry data sedang berlangsung, entry selesai, apakah Anda ingin memuat data?" Muat datanya. Setelah memberikan perintah dengan santai, pikiran Du Fei tiba-tiba tenggelam dan dia memasuki ruang kultivasi. Dibandingkan sebelumnya, ruang latihan telah sedikit berubah. Pemandangan di luar jendela yang tadinya gelap kini menjadi lebih halus. Tanpa disadari, sistem yang kurang andal ini tampaknya telah sedikit memperbaiki dirinya sendiri. Menatap bola hitam raksasa yang melayang di depannya, dan menyadari bahwa jumlah titik terang di atasnya tidak bertambah, Du Fei menghela napas dan memerintahkan dengan ringan, "Biarkan aku melihat informasinya dulu." Mendengar ini, Xiao Bai mengangguk pelan tanpa ekspresi, lalu mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Du Fei dengan lembut. Tiba-tiba, aliran informasi misterius mengalir ke dalam pikiran Du Fei. Dan Teng Qiwu, sebuah keterampilan eliksir tingkat 7, konon diciptakan oleh seorang alkemis kuno. Ia menggunakan kekuatan eliksir untuk terbang di udara. Meskipun kecepatan terbangnya tidak secepat kekuatan terbang seorang guru bela diri tingkat 5, ia sudah beberapa kali lebih kuat daripada beberapa monster terbang biasa. Ramuan yang dibutuhkan untuk mempraktikkan metode ini sangat istimewa. Ramuan ini harus dimurnikan menggunakan ramuan batin dari binatang ibel khusus tertentu sebagai inisiator, dikombinasikan dengan berbagai bahan obat langka. Ramuan ini tak tertandingi dan merupakan ciptaan saya sendiri. Oleh karena itu, saya menamainya pil kabut penggerak. Metode pemurnian pil Mist Driven adalah sebagai berikut. Kemudian, aliran informasi yang padat datang, yang mencatat metode pemurnian pil Jiawu. Kerumitan metode pemurnian dan banyaknya bahan obat yang dibutuhkan membuat Du Fei pusing hanya dengan melihatnya sekilas. Menurut proses ini, dibutuhkan 10 atau bahkan 20 tahun untuk memurnikan pil Jiawu. Dengan kata lain, keterampilan memurnikan pil Jiawu hampir tidak berguna baginya saat ini. Setelah mengalami sedikit sakit kepala beberapa saat, Du Fei sempat berpikir untuk menyerah, tetapi ia adalah orang yang tangguh dan tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, ia menahan amarahnya dan terus melihat-lihat. Metode pemurnian yang rumit itu hampir tak ada habisnya. Du Fei menghela napas lega ketika kata terakhir jatuh. Namun, tepat ketika ia hendak menyerah, informasi terakhir keluar dengan cepat. Di atas adalah metode untuk menyempurnakan pil kabut mengemudi. Aku menghabiskan seluruh hidupku hanya untuk menyempurnakan satu, tetapi aku tidak lagi menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun teknik pil ini tampak ampuh, kegunaannya praktisnya kurang. Oleh karena itu, aku telah menyegel pil kabut mengemudi dalam sebuah gulungan. Jika seseorang yang memiliki takdir mendapatkannya, mereka dapat menggunakannya untuk mempraktikkan teknik pil ini. Apakah ada pil yang tersegel di dalam gulungan itu? Setelah membaca paragraf terakhir informasi, Du Fei tertegun sejenak. Sesaat kemudian, perasaan gembira tiba-tiba melonjak di hatinya. Jika saya bisa mendapatkan pil ini, bukankah saya akan bisa berhasil mempraktikkan teknik pembuatan pil dengan sangat cepat? Du Fei menjilat bibirnya dengan cepat dan segera keluar dari tempat latihan, pikirannya dengan cepat terbenam dalam gulungan di tangannya. Cahaya perak redup berkelebat pada gulungan yang tampak sangat kuno itu, tetapi bagaimanapun Anda melihatnya, tampaknya tidak ada satupun pil di sana. Keahlian membuat alkimia mungkin diturunkan oleh seorang alkemis, kan meskipun senior tidak mengatakannya secara eksplisit, dengan kata lain, dibutuhkan kekuatan mental untuk memecahkannya. Memikirkan hal ini, Du Fei mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya. Kekuatan mental yang menyebar itu menyusut seiring napasnya, lalu mulai perlahan menjelajahi gulungan itu dengan gerakannya. Tertawa, saat kekuatan mental Du Fei bersendewa dengan gulungan itu, kekuatan mentalnya langsung menguap seperti setetes air, dan perasaan sakit tiba-tiba melonjak dari lubuk jiwanya. Perasaan ini, sungguh metode penyegelan mental yang kuat. Sepertinya memang ada pil yang tersegel di dalam gulungan ini. Gumam Du Fei dalam hati setelah beberapa saat, mulutnya sedikit berkedut. Tapi sekarang tampaknya memecahkan segel ini tidaklah mudah. Du Fei mendesah pelan dalam hatinya. Ia juga samar-samar mengerti bahwa untuk segel pada gulungan itu, ia mungkin tidak bisa menghancurkannya sendiri. Lagi pula, kekuatan mentalnya terlalu lemah, dan ia tidak punya cara untuk melawan segel itu. Xiao Bai, adakah cara untuk menemukan solusi atas situasi ini? Setelah ragu sejenak, Du Fei berbicara dengan ringan. Berbunyi, pertanyaan diterima. Pencarian sistem sedang berlangsung. Tidak ada informasi relevan yang ditemukan. Benarkah? Du Fei melengkungkan bibirnya,
Lalu, apakah kau punya cara untuk mendapatkan ramuan di dalamnya? Meskipun ada tingkat bahaya tertentu, ada kemungkinan besar informasi yang tersegel di dalamnya bisa didapatkan. Namun, jika segelnya rusak, ada juga kemungkinan sistemnya akan runtuh total. Sekarang, apakah Anda ingin menjalankan prosedur pemecahan segel? Suara dingin Xiaobai perlahan muncul, tanpa emosi apapun di dalamnya. Mendengar ini, Du Fei ragu-ragu. Meskipun teknik kabut dan tengki ini sangat berguna baginya, sistem yang tidak dapat diandalkan ini tampaknya menjadi fondasi kelangsungan hidupnya. Namun, jika ia merusak sistemnya demi teknik dan, ia akan menderita kerugian besar. Namun, jika aku menyerah seperti ini, aku sepertinya tidak bisa menerimanya dengan rela. Setelah ragu sejenak, Du Fei menghela napas dan berbisik, kamu boleh mencobanya, tetapi jika ada bahaya, segera menyerah. Berbunyi, perintah diterima, segera jalankan perintah pemecah angin, mulai hitung mundur, 3, 2, 1. Berbunyi, seketika, di hadapan Du Fei, ia melihat kilatan petir menyambar di kehampaan, menghantam gulungan di depannya dengan keras. Saat tersambar, gulungan itu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur dalam sekejap. Pada saat kerundewanya, Du Fei samar-samar melihat ada pil yang mengambang di celah yang sedikit bengkok itu. Namun, sebelum Du Fei sempat bereaksi, sambaran petir lain menyambar, menyebabkan gulungan itu bergetar sedikit lagi. Setiap kali sambaran petir menyambar, Du Fei merasakan kekuatan mentalnya terkuras habis seketika. Pada saat ini, Du Fei samar-samar menyadari bahwa pengoperasian sistem yang tidak dapat diandalkan itu tampaknya dipertahankan oleh kekuatan mentalnya sendiri. Baiklah, jika memang begitu. Dengan sedikit keraguan, Du Fei, ketika petir berikutnya muncul, langsung mengaktifkan bab dansi. Tertawa, saat kekuatan mental Du Fei aktif menyebar, ia tiba-tiba merasakan sensasi geli di benaknya. Saat sensasi geli itu menyebar, kilat yang awalnya tampak seperti ilusi menjadi sedikit lebih nyata. Kali ini, Du Fei dapat melihat dengan jelas sebuah pil muncul di hadapannya dengan cara yang agak aneh. Ayo bertarung. Melihat pemandangan ini, Du Fei menggertakkan giginya sedikit, tetapi meremas tangannya erat-erat, mengabaikan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Kekuatan mentalnya langsung menyebar dan melilit pil itu. Sikat, mengikuti gerakan Du Fei, ramuan yang terus bergetar itu langsung melesat keluar dari kehampaan di bawah kendali kekuatan mentalnya. Saat ramuan itu muncul, gulungan kuno itu sedikit bergetar, dan kemudian, saat Du Fei tertegun, gulungan itu perlahan berubah menjadi awan debu halus. Pil yang telah terbebas dari segelnya kini perlahan mengambang di depan Du Fei, dengan kabut tipis yang memancar darinya. Ini adalah pil penggerak kabut. Menatap ramuan aneh yang tak perlu dikendalikan ini, Du Fei tak kuasa menahan napas. Setelah beberapa saat, ia segera membuka bab dansi. Setelah rasa sakit di lubuk hatinya menghilang, ia menarik napas dan berkata cepat, Xiaobai. Ada apa sekarang? Berbunyi. Berkat campur tangan mendadak sang master, sistem berhasil membuka segel dengan sangat lancar. Namun, sistem mengalami kerusakan kecil. Kemungkinan besar, sistem ini tidak akan berguna untuk membantu sang master dalam memurnikan ramuan tersebut. Paling-paling, sistem ini hanya bisa berfungsi sebagai pengingat bagi sang master untuk lebih berhati-hati. Du Fei sedikit tertegun oleh keluhan tenang sistem, lalu bertanya dengan ragu memperbaiki. Ya, menurut informasi, untuk berlatih dan Teng Jiwu, Anda harus menyempurnakan Jiwu dan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke ruang kultivasi dan melihat bagaimana cara menyempurnakannya. Bip, sistemnya rusak. Master tidak bisa memasuki ruang kultivasi. Sebagai pengingat, pil penggerak kabut ini akan meleleh dengan sendirinya jika terpapar dunia luar selama 3 jam. Jika Master membutuhkannya, ia harus segera menyempurnakannya. Waktunya tidak cukup. Mendengar ini, Du Fei kembali tercengang. Ini pertama kalinya ia mengalami hal seperti tidak bisa memasuki ruang kultivasi karena sistemnya yang tidak dapat diandalkan ini. Setelah berpikir sejenak, ia tak kuasa menahan senyum getir. Sepertinya dalam situasi saat ini, ia perlu menyempurnakan benda ini sendiri. Dan, tidak ada referensi. Beri aku informasi pemurniannya. Jangan bilang kau bahkan tidak bisa melakukan ini sekarang, kan? Berbunyi. Perintah diterima, sistem mulai menyuntikkan data. Suara elektronik terus berbunyi, dan tak lama kemudian, aliran informasi misterius dengan cepat mengalir ke pikiran Du Fei, menyebabkan kepalanya sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, aliran informasi itu perlahan menghilang. Du Fei memejamkan mata dan merasakannya 2 kali sebelum perlahan membukanya. Senyum getir tersungging di wajahnya.
Aku tidak menyangka memurnikan pil mist reading akan sesulit ini. Tapi memang benar, bagi seorang seniman bela diri tingkat 9 untuk terbang di langit, masalah kecil ini tetaplah masalah kecil. Setelah mendesah pelan, Du Fei menarik napas dalam-dalam perlahan. Ia telah mengganti beberapa segel di tangannya, dan akhirnya tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke tengah alisnya. Dengan tindakannya ini, kekuatan mental di antara kedua alisnya menyebar dengan cepat, membungkus pil mist jiading yang melayang di udara. Tertawa, ketika kekuatan mentalnya menyelimuti pil penggerak kabut, Du Fei merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Sebuah pikiran yang sangat dahsyat terpancar darinya, membuatnya tertegun sejenak sebelum kekuatan mentalnya ditarik kembali secepat kilat. Apakah pil penggerak kabut ini punya jiwanya sendiri atau akan? Jawaban yang salah. Ini karena memurnikan ramuan ini membutuhkan inti batin binatang ibel. Inti batin binatang ibel biasanya berisi jejak terakhir dari pikirannya yang sekarat. Tidak mengherankan jika situasi ini terjadi. Suara tenang Xiao Bai terdengar perlahan. Jejak pikiran terakhir bagaimana kau tahu, tanya Du Fei bingung setelah jeda. Ada catatan pengalaman serupa dalam sistem. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyimpulkan hasil ini. Xiao Bai masih berbicara dengan tenang. Mendengar ini, Du Fei kembali terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, apakah ada solusi serupa? Jejak terakhir tekad di dalam ramuan itu tak lebih dari sekadar tekad. Dengan kekuatan mental Sang Master, ada kemungkinan 80% dia bisa melahapnya dan memurnikannya menjadi pil mist reading. Masih ada kemungkinan 20%. Sang guru akan dilahap oleh pikiran yang kejam ini, menjadi mayat berjalan yang hanya mengenal pembasmian. Orang pembawa sial. Ini sungguh tidak adil. Otot-otot wajahnya berkedut sejenak, dan Du Fei tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Oleh karena itu, sistem menyarankan agar Sang Master berhenti mempraktikkan teknik pil ini. Meskipun menyempurnakan pil penggerak kabut dapat memungkinkan kemampuan terbang dan bahkan meningkatkan kekuatan mental, hal itu tidak sepadan dengan risikonya. Mendengar ini, wajah Du Fei berkedut lagi, tetapi sesaat kemudian, tatapan tajam melintas di matanya. Kemudian ia tersenyum tipis dan berkata, kapan sistemmu yang tidak dapat diandalkan ini belajar menipu orang, tapi karena ada begitu banyak manfaat, mengapa aku harus menyerah selangkah demi selangkah? Aku belum bisa melewatinya tanpa bahaya sedikit pun. Dengan senyum tipis, Du Fei bertepuk tangan, dan aliran kekuatan mental perlahan menyebar dan langsung menyelimuti pil itu. Tertawa, begitu ia menutup matanya, Du Fei jelas merasakan pikiran-pikiran yang keluar dari pil itu bagaikan ular berbisa. Pikiran-pikiran itu mengikuti kekuatan mental yang melekat pada pil itu dan menyerbu otak Du Fei dengan liar. Serangan mental semacam ini adalah pertama kali dialami Du Fei, jadi dia terkejut dan wajahnya tiba-tiba memucat. Pusatkan pikiranmu, tahan napasmu, dan latihlah bab dansi. Meskipun Xiao Bai tidak dapat diandalkan, dia memberikan pengingat yang cukup tenang saat ini. Sudut matanya sedikit berkedut. Tanda di tangan Du Fei telah berubah dengan cepat, dan kekuatan mentalnya juga membentuk titik di alisnya saat tangannya bergerak, perlahan berputar. Saat melakukan gerakan ini, Du Fei jelas merasakan bahwa saat ular-ular berbisa itu mengenai kekuatan mentalnya, mereka memantul kembali dengan keras seolah-olah menabrak dinding. Namun sesaat kemudian, ular-ular berbisa yang terbentuk oleh pikiran itu menerjang lagi bagai gelombang pasang. Serangan semacam ini datang bergelombang, dan setiap dampaknya membuat kekuatan mental Du Fei merasakan dampak yang kuat, dan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa tekad terakhir monster ini sebelum kematiannya begitu kuat. Perlu Anda ketahui bahwa monster biasa paling banyak hanya dapat memadatkan kristal monster di dalam tubuh mereka, dan hanya monster setingkat Raja Monster tingkat ke-6 yang dapat memadatkan ramuan batin di dalam tubuh mereka. Meskipun kita tidak tahu tingkatan Raja Ibel mana yang mampu mengolah ramuan batin ini, kita harus tahu bahwa kekuatan Raja Ibel setara dengan kekuatan seorang pendekar bela diri manusia. Kekuatan ide-ide yang ditinggalkannya telah lama melampaui imajinasi Du Fei. Saat gelombang serangan mental datang, Du Fei merasa seperti perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk, yang bisa terbalik kapan saja. Pada awalnya, Du Fei mampu menggunakan kekuatan mentalnya untuk melindungi seluruh tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menjaga titik kunci di antara kedua alisnya untuk mencegah pikirannya terkikis oleh pikiran-pikiran yang kejam. Pertarungan kekuatan mental ini berlangsung selama 1 jam penuh, dan pada akhirnya, tekad yang keras itu dikalahkan. Du Fei tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi untungnya, tekad yang keras ini telah tersegel dalam ramuan itu selama entah berapa tahun, sehingga kekuatannya sangat lemah. Jika tidak, dengan kekuatan Du Fei,
tekad itu pasti akan tertelan olehnya dalam sekejap. Dia menghembuskan napas perlahan, dan baru setelah pikiran-pikiran kerasnya sirna bagai air pasang, Du Fei merilekskan seluruh tubuhnya, wajahnya amat pucat. Selamat, Guru. Anda telah berhasil melawan invasi niat tersembunyi di dalam pil kabut penggerak. Selanjutnya, Anda hanya perlu melahap kekuatan spiritual yang terkandung dalam jejak niat tersebut, lalu menyempurnakan pil kabut penggerak. Xiao Bai, kau semakin bisa diandalkan. Keluh Du Fei dengan tenang, lalu menyeka keringat dingin di dahinya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk beristirahat kali ini. Du Fei menarik napas dalam-dalam perlahan, dan segel di tangannya berubah lagi. Kekuatan mentalnya menyebar dengan cepat lagi. Saat kekuatan mental menyebar, Du Fei merasakan bahwa pikiran-pikiran keras yang awalnya merasuki pil Jiawu telah berubah menjadi zat kristal bening. Mungkinkah ini esensi spiritual? Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit waspada dan teringat sebuah istilah dalam bab dansi. Konon, esensi spiritual ini berasal dari pikiran-pikiran sekarat beberapa monster kuat. Jika dapat ditelan, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi juga membuat kekuatan spiritual seseorang memiliki semacam tekanan seperti monster. Namun, hal-hal yang muncul pada saat ini tidak berbeda dari hakikat spiritual yang dijelaskan. Pemilik benda ini sangat kejam, tetapi Du Fei sudah memahaminya. Jika dia bisa memperbaiki benda-benda ini. Hehehe. Sambil tertawa kecil, Du Fei dengan hati-hati mengulurkan sedikit kekuatan mental, membungkus sebagian kecilnya di dalamnya, dan kemudian perlahan-lahan menyempurnakannya dengan berlatih bab dansi. Saat ia menyempurnakannya, Du Fei jelas merasakan kekuatan spiritual di antara kedua alisnya langsung menguat. Sesaat kemudian, pusaran kekuatan spiritual samar benar-benar terbentuk. Pusaran spiritual. Setelah merasakan pemandangan ini, Du Fei mengerti bahwa dia sekarang benar-benar dapat dianggap sebagai alkemis tingkat 9. Karena, pusaran kekuatan spiritual ini adalah kekuatan sang alkemis. Satu badai disebut tingkat ke-9, dua disebut tingkat ke-8, tiga disebut tingkat ke-7. Secuil kristal spiritual ini telah memberiku banyak manfaat. Jika aku menelan semuanya. Memikirkan hal ini, Du Fei sama sekali tidak sopan. Ia sudah menelannya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatan mentalnya menyebar dengan cepat. Tertawa, ada beberapa gumpalan samar asap putih ilusi yang tertinggal di udara, dan kemudian, sebelum Du Fei dapat bereaksi, esensi spiritual yang awalnya perlahan disempurnakan tiba-tiba menyerbu ke arah tengah alis Du Fei dalam posisi yang agak aneh. Engah, Du Fei, yang memiliki ekspresi normal di wajahnya, tiba-tiba membuka mulutnya dan seteguk darah menyembur keluar. Ledakan, pakaian yang semula melilit tubuhnya langsung meledak menjadi bubuk, dan di kulitnya, lekukan-lekukan seperti cacing tanah tiba-tiba muncul dan terus meliuk. Adegan ini membuat sosok Du Fei menjadi sangat aneh. Namun, Du Fei tidak dapat merasakan perasaan aneh ini dengan jelas. Satu-satunya yang dapat ia rasakan saat ini adalah kekuatan mental yang awalnya cukup baik kini menjadi gila. Ia berputar liar dan menyatu dengan esensi mental dengan postur yang agak gila, dan terus-menerus berputar. Dan dengan menyatunya keduanya, kekuatan spiritual yang dulu hampir tidak mengalami kemajuan dalam pengembangannya, kini tumbuh pesat seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Namun, pertumbuhan kekuatan mental ini membuat Du Fei terus-menerus merasakan sensasi geli di benaknya. Pusaran kekuatan mental yang baru saja terbentuk tampaknya tak mampu menahan kekuatan mental sekuat itu, dan ia merasa seolah-olah hampir meledak dalam sekejap. Perasaan ini membuat Du Fei berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa memurnikan hakikat spiritual akan begitu berbahaya. Namun, saat ini, ia tak bisa menyesalinya dan hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk segera menekan rasa sakitnya. Namun, rasa sakit yang hampir gila ini begitu merangsang Du Fei hingga ia hampir ingin melompat dan meraung. Tetapi Du Fei juga tahu bahwa jika dia melakukan hal seperti itu, hidupnya akan hancur. Pada saat yang hampir membuat Du Fei gila, suara dingin Xiao Bai tiba-tiba terdengar. Volume dansi, menggunakan dan sebagai panduan, Qi mengarah ke Yin dan Yang, Yin dan Yang membagi langit dan bumi, matahari dan bulan tak tertandingi. Meskipun Du Fei tahu mantra ini, dia belum pernah mempraktikkannya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah level kedua dari bab dansi. Metode mental tingkat pertama kehilangan efeknya setelah Du Fei memadatkan pusaran kekuatan mental pertama. Tapi bagaimana sekarang? Memikirkan hal ini, Du Fei tidak peduli lagi. Karena Xiao Bai mengingatkannya, itu pasti benar. Oleh karena itu, setelah menggertakkan giginya sedikit gila, dia segera duduk bersila,
segel di tangannya terus berubah, dan kekuatan mentalnya berjalan dengan panik sesuai dengan operasi bab dansi. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan spiritual yang dulu berkembang sangat lambat tidak peduli bagaimana cara mengembangkannya, kini berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, dan selesai dalam sekejap. Pusaran spiritual di dalam alis Du Fei bergetar sedikit sesaat, lalu terbelah menjadi dua. Alkemis kelas 8. Melihat pemandangan ini, Du Fei sempat bingung antara tertawa atau menangis, tetapi sebelum ia sempat merasa bahagia, dampak dari esensi spiritual itu kembali datang. Melihat esensi yang seakan tak berujung ini, Du Fei tak tahu harus merasakan apa. Tanda di tangannya berubah lagi, dan ia pun mulai berlatih dengan cepat. Namun kali ini, dengan pengalamannya sebelumnya, Du Fei tidak ragu untuk melafalkan bab dansi tingkat ketiga dalam pikirannya dan mulai berlatih dengan cepat. Kali ini, seperti sebelumnya, dalam sekejap mata, Du Fei telah membentuk pusaran kekuatan spiritual ketiga. Dengan kata lain, kekuatannya telah mencapai ranah alkemis tingkat 7. Jika para alkemis biasa tahu bahwa Du Fei telah menyelesaikan terobosan dari kelas 9 ke kelas 7 hanya dalam beberapa menit, banyak dari mereka akan ketakutan setengah mati di tempat. Tahukah Anda, kultivasi kekuatan spiritual jauh lebih sulit daripada kultivasi Qi. Banyak orang seringkali mengabdikan seluruh hidup mereka untuk itu, tetapi tetap tidak dapat melangkah maju dalam kultivasi kekuatan spiritual. Tepat ketika Du Fei memadatkan pusaran kekuatan mental ketiga, ia jelas merasakan adanya hubungan aneh antara ketiga pusaran kekuatan mental tersebut, seolah-olah ingin menyatukan ketiga pusaran tersebut kembali. Namun, saat ini, sepertinya ada sesuatu yang menghalangi mereka, mencegah mereka menyatu. Tetapi meski begitu, ketiga pusaran kekuatan mental ini terus berputar dengan gila, terus-menerus melahap esensi kekuatan mental yang tersisa, menyebabkan pusaran kekuatan mental terus meluas. Akan tetapi, tidak peduli seberapa luasnya ia berkembang, tampaknya lapisan penghalang terakhir tidak dapat ditembus. Namun, seiring berjalannya waktu, Du Fei merasakan dengan sangat jelas bahwa ada sesuatu yang tak terlukiskan di titik kunci di antara kedua alisnya, seperti lautan Qi di dantiannya. Seluruh kekuatan mentalnya telah terkonsentrasi di tempat itu. Ledakan. Pada saat tertentu, sisa-sisa esensi spiritual terakhir telah sepenuhnya ditelan oleh pusaran spiritual Du Fei, dan hubungan antara ketiga pusaran spiritual itu tampak semakin dekat. Seiring hilangnya esensi spiritual tersebut, rasa sakit di kepala Du Fei pun ikut menghilang, digantikan oleh rasa nyaman yang tak terjelaskan. Alkemis puncak kelas 7. Matanya terbuka, dan kekuatan mental yang luar biasa dahsyat tiba-tiba terpancar dari tengah alis Du Fei. Hampir dalam sekejap, kekuatan itu menyebar ke seluruh mulut serigala. Dalam sekejap itu, semua yang ada di mulut serigala berada dalam pandangan Du Fei. Du Fei bahkan memiliki firasat yang jelas bahwa jika ia mau, ia dapat mengendalikan kehendak 90% makhluk di mulut serigala dan memanfaatkan mereka untuk tujuannya sendiri. Namun, Du Fei tidak melakukannya. Ia mengumpulkan kekuatan mentalnya dan memadatkannya menjadi aliran, yang langsung ia semprotkan ke kedalaman hutan di luar mulut serigala. Ketika ia merasakan kehadiran monster, kekuatan mental tak terlihat itu tiba-tiba memadat menjadi bentuk telapak tangan, lalu ia mencubitnya dengan lembut. Engah, monster itu terpotong-potong sebelum sempat bereaksi. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang memancar darinya pun lenyap seketika. Panggilan. Di dalam ruangan, Du Fei menarik napas dalam-dalam. Tadi, ia telah mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya, tetapi apa yang bisa ia lakukan membuatnya terkejut. Sekalipun dia seniman bela diri tingkat 7, kekuatannya hanya segini. Tetapi apa yang dapat saya lakukan, seorang seniman bela diri tingkat 7 mungkin tidak dapat melakukannya. Jadi, sang alkemis tidak hanya pandai memurnikan pil, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kekuatan mentalnya. Metode tak kasat mata dan tanpa jejak ini, meskipun tidak sekuat keterampilan alkimia, jauh lebih rumit daripada seni bela diri biasa. Tak heran kebanyakan orang lebih memilih mati daripada menyinggung sang alkemis. Ada teknik untuk mengendalikan pil menggunakan kekuatan mental, tapi aku penasaran apakah ada teknik untuk mengendalikan kekuatan mental secara langsung. Setelah terkejut sesaat, Du Fei bergumam pada dirinya sendiri, tetapi warna aneh terus berkelebat di matanya. Meskipun bab dansi hanya mencatat metode kultivasi dan tidak ada yang lain, jika aku bisa mendapatkan beberapa item terkait di Rerun Dewa dan Wang kali ini, aku yakin kekuatanku sebagai alkemis puncak kelas 7 dapat dimaksimalkan potensinya. Memikirkan hal ini, Du Fei tak kuasa menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak, tetapi kini ia mampu mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Setelah beberapa saat bersemangat, ia pun tenang dan kembali fokus pada pil di depannya.
Dari mana benda ini berasal? Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan sebesar itu? Aku penasaran, apakah kekuatan mentalku mengandung hasrat kekerasan yang sama seperti yang baru saja kurasakan? Jika ya, bukankah itu keuntungan lain? Namun, setelah mengatakan itu, Du Fei tidak punya waktu untuk menguji tekanannya saat ini. Untuk sementara, ia hanya bisa menekan sebagian keraguannya dan kembali menatap pil Jiawu di depannya. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menyempurnakan pil Wuji ini, lalu berlatih pil untuk menunggangi kabut, kan? Di halaman, Yun Yuking, yang awalnya memejamkan mata untuk memulihkan diri, tiba-tiba merasakan sedikit guncangan di sekujur tubuhnya. Perasaan aneh yang tak terjelaskan menyerbu hatinya. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berbahaya muncul di sampingnya. Setelah ragu sejenak, tatapan Yun Yuking jatuh ke loteng yang membentang dari halaman. Secerca keraguan melintas di matanya, seharusnya bukan Du Fei orang pembawa sial itu. Aku tahu kekuatannya, bahkan jika dia berlatih beberapa tahun lagi, dia tidak akan membuatku merasa seperti ini, tapi... Mulut serigala, rumah jenderal. Long Lingtian, yang awalnya menyipitkan mata pada buku di tangannya, tiba-tiba merasakan sedikit getaran di seluruh tubuhnya, dan tatapannya tiba-tiba tertuju ke satu arah. Tekanan mental, tekanan ini memiliki aura seperti naga, tapi juga terasa agak aneh. Apakah ada yang mencoba memprotesku? Setelah bergumam sejenak, Long Lingtian tersenyum tipis dan berkata dalam hati, sepertinya pertempuran untuk Rerun Dewa Raja dan kali ini jauh lebih menarik. Kuharap orang ini tidak mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, ekspresi Long Lingtian kembali normal. Setelah beberapa saat, ia kembali menatap buku di tangannya perlahan. Di belakangnya, Long Yan-er, yang awalnya berwajah dingin, tiba-tiba sedikit mengubah ekspresinya, dan menjadi sangat aneh setelah beberapa saat. Long Yan-er sangat yakin bahwa pria yang sangat arogan di depannya adalah jenius alkimia terkemuka dari keluarga Yun Suilong. Kali ini, keluarga itu telah membayar mahal untuk mengundangnya beraksi. Ia yakin bahwa bersamanya, mereka pasti akan menang kali ini. Namun siapa sangka bahwa Long Lingtian, yang selama ini memandang rendah pasukan Wolfmouth dan Sky Snake City, justru akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Di luar mulut serigala, di dalam gua yang gelap gulita, sesosok tubuh yang terbungkus kegelapan tiba-tiba bergerak sedikit. Sesaat kemudian, sebuah suara yang sangat tidak menyenangkan perlahan terdengar menarik. Menarik, sepertinya kali ini, aku bisa makan sepuasnya lagi. Hahaha. Duduk bersila di tempat tidur dan dengan santai mengambil sepotong pakaian untuk dikenakannya, tatapan Du Fei tertuju pada pil yang melayang di depannya. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, benda ini aneh sekali, obat jenis apa ini? Akan tetapi, kendatipun dia berkata begitu, dia tetap menepukkan kedua telapak tangannya, dan seketika kekuatan mental di antara kedua alisnya menyebar dengan cepat dan melingkupi pil itu. Namun, kali ini tidak ada reaksi negatif dari pil itu, tetapi Du Fei dapat dengan jelas merasakan kekuatan obat murni yang terkandung di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengerutkan bibirnya, lalu perlahan mengaktifkan kembali kekuatan mentalnya. Sesuai metode yang tercatat di gulungan sebelumnya, ia perlahan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mulai memurnikan pil Wuji. Saat kekuatan mentalnya beroperasi, Du Fei merasakan dengan sangat jelas bahwa pil penggerak kabut meleleh menjadi zat seperti awan hampir seketika. Kemudian, seiring kekuatan mental Du Fei menyebar, perlahan-lahan ia menyatu ke dalam tubuhnya dan mulai mengalir cepat di sepanjang meridiannya. Operasi semacam ini cukup aneh. Itu bukan kekuatan mental atau energi sejati. Sebaliknya, rasanya seperti ada makhluk yang merayap di meridian. Namun, perasaan aneh ini segera mereda. Hampir sebelum Du Fei sempat bereaksi, pil itu telah menghilang. Apakah ini pemurnian? Melihat pemandangan ini, Du Fei perlahan menarik kembali kekuatan mentalnya dan berkata dengan sedikit ragu. Selamat, Guru. Pemurniannya berhasil. Sekarang, Anda bisa menggunakan Danteng untuk menunggangi kabut. Seolah menanggapi Du Fei, suara Xiaobai terdengar cepat. Semudah itukah, gumam Du Fei dalam hati, bingung sejenak, tetapi ia tidak lagi berbasa-basi. Ia perlahan mengaktifkan kekuatan mentalnya sesuai dengan catatan dalam gulungan itu. Setelah kekuatan spiritual mengikuti lintasan Danteng untuk sementara waktu, tubuh Du Fei tiba-tiba melayang. Ia jelas merasakan ada sesuatu yang lebih di bawah kakinya, yang memungkinkannya melayang dengan cukup stabil di udara. Kemudian, sepasang sayap spiritual tak terlihat tiba-tiba muncul di belakang Du Fei, memungkinkannya terbang di udara seketika. Dengan hati-hati mengendalikan kekuatan mentalnya,
Du Fei membuat tubuhnya terbang di udara selama beberapa saat sebelum perlahan mendarat di tanah dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Meskipun dia sekarang menggunakan danteng ini untuk terbang menembus kabut, kecepatannya beberapa poin lebih lambat daripada melompat, tetapi ini adalah terbang yang sesungguhnya, dan dalam banyak kasus, hal ini dapat dirahasiakan. Namun, satu-satunya kekurangan dari langkah ini adalah ia menghabiskan banyak energi mental. Meskipun ia sudah menjadi alkemis puncak tingkat 7, konsumsi energi ini tetap membuatnya sedikit kewalahan. Sepertinya menggunakan danteng Jiwu akan membuat saya mustahil mengendalikan kekuatan mental sesuka hati. Ini agak merepotkan, tapi saya bukan orang yang mengandalkan kekuatan mental untuk mencari nafkah, jadi saya tidak takut. Du Fei tertawa kecil dan menepis keraguannya. Bagaimanapun, ia cukup puas dengan perolehan tak terduga hari ini. Dengan 2 kartu truf ini dan kekuatan aslinya, perjalanan ke Rerundewa Raja dan akan sedikit lebih aman. Kalau ada waktu luang, berlatihlah lebih banyak. Setelah Xiao Bai pulih, kamu tidak akan takut lagi dengan hal-hal yang asing. Sambil tersenyum tipis, Du Fei perlahan mengeluarkan kuali obat dan ramuan dari cincin ketenangannya, lalu mengenakan pakaiannya. Hal berikutnya yang harus ia lakukan adalah memurnikan ramuan itu. Sangat sibuk, meskipun sedikit mengeluh dalam hati, Du Fei tidak berhenti. Karena Xiao Bai belum pulih, ia tidak mulai memurnikan pil pemulihan Qi. Sebaliknya, setelah ragu-ragu sejenak, ia mulai memurnikan pil pembersih sumsum tulang dalam jumlah besar. Du Fei kini telah menguasai seni pemurnian pil pembersih sumsum tulang, jadi ia tidak memerlukan instruksi apapun. Meskipun terkadang ada pil yang tidak berguna, kemajuannya ke puncak alkemis tingkat 7 memungkinkannya untuk memurnikannya dengan sangat cepat. Waktu berlalu tanpa terasa. 3 hari kemudian, Du Fei menghela napas lega setelah melihat deretan botol obat yang mempesona di depannya. Memurnikan pil bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan orang biasa. Meskipun kekuatan mental saya telah meningkat drastis, kerja keras dan kelelahan dalam memurnikan pil adalah sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang luar. Xiao Bai sudah pulih setelah 3 hari istirahat. Setelah memasukkan sebagian pil pembersih sumsum ke dalam cincinnya, Du Fei mendesah dan berkata ringan. Berbunyi, sistemnya sudah selesai memperbaiki diri. Kira-kira apa ya yang diinginkan masternya? Mendengar ini, Du Fei hendak memasuki ruang kultivasinya, tetapi setelah ragu sejenak, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, beritahu aku resep pil pemulihan Qi. Aku akan coba membuatnya sendiri. Berbunyi, perintah diterima, pemuatan data, mulai membaca data. Saat suara elektronik dingin itu jatuh, Du Fei merasakan aliran informasi misterius mengalir cepat ke dalam pikirannya. Untungnya, dia memahami arus informasi ini dengan sangat cepat. Setelah ragu sejenak, ia menyentuh dahinya dengan tangan kanan, dan kekuatan mentalnya pun menyebar. Kuali obat dengan cepat melayang di depannya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, Du Fei telah menuangkan energi sejatinya ke dalam kuali obat, dan tiba-tiba, aliran api mendidih menyapu keluar. Melihat api yang tampak lebih halus karena pengendalian mentalnya, Du Fei tersenyum puas. Setelah ragu sejenak, matanya tertuju pada beberapa tanaman obat di sekitarnya. Pil pemulihan Qi ini memang hanya pil kelas 9, tetapi memiliki banyak resep. Meskipun hanya ada 1 volume resep pil ini mencatat beberapa resep, yang membuat Du Fei cukup puas. Lagi pula, meskipun ada banyak ramuan obat yang dapat memulihkan Qi sejati, tidak semuanya tersedia. Setelah ragu-ragu sejenak dan memilih resepnya sendiri dari bahan-bahan obat, Du Fei tiba-tiba mendapat ide dan segera memasukkan buah merah di atas kuali obat. Buah ini disebut air buah sejati. Meskipun mengandung sedikit racun, buah ini juga memiliki efek dalam memulihkan energi sejati. Setelah memilih benda ini, Du Fei terus menyapu kekuatan mentalnya, dan tiba-tiba 7 atau 8 ramuan obat melayang ke kuali obat. Ramuan-ramuan ini dipetik secara acak selama perjalanan sebulan, dan sebagian besarnya mempunyai efek memulihkan energi vital. Setelah memilih herba-herba ini, kekuatan mental Du Fei sedikit berubah, dan salah satunya jatuh ke dalam kuali obat dengan cepat. Dengan suara desisan, herba itu langsung berubah menjadi bubuk. Menurut teknik alkimia Du Fei, jika ia membuat ramuan dengan cara ini, bahan obatnya mungkin akan rusak. Namun, dengan kendali kekuatan mental, tindakan ini menjadi lebih aman. Saat ramuan pertama dimurnikan, kekuatan spiritual Du Fei mengalir deras. Ramuan berikutnya dengan cepat jatuh ke dalam kuali obat dan langsung dimurnikan menjadi berbagai bubuk dan cairan obat. Melihat pemandangan ini, Du Fei bertepuk tangan pelan, dan seketika, kekuatan mental yang dahsyat menyebar lagi, seketika memisahkan bubuk obat dan cairannya menjadi beberapa bagian.
Kemudian, di bawah tekanan kekuatan mental tersebut, keduanya perlahan menyatu menjadi pil merah muda. Tertawa, saat pil itu memadat, Du Fei mengayunkan tangannya, dan seketika sebuah pil jatuh ke mulutnya. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, Du Fei merasakan semangat juang di tubuhnya segera pulih. Efeknya cukup bagus. Jauh lebih baik daripada pil pemulihan Qi yang kubuat sembarangan. Du Fei sangat puas dengan hasil olahannya. Ia melambaikan tangannya lagi, memilih beberapa herba lagi, dan dengan cepat mengolahnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa kusadari, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari yang tampak tenang ini, banyak perubahan telah terjadi di mulut serigala. Meskipun tampak tenang, karena banyaknya orang yang datang, tampaknya ada beberapa arus bawah. Banyak orang kuat terkenal dari wilayah barat telah menyusup ke mulut serigala, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Namun, mereka tidak menimbulkan masalah, karena banyak orang mengerti bahwa target mereka bukanlah mulut serigala, melainkan kota ular langit. Namun, saat itu, tak seorang pun berani bergerak, juga tak seorang pun bersedia bergerak. Malahan, hampir sepanjang waktu, mata mereka tertuju pada rekan-rekan mereka. Lagi pula, banyak orang sudah tahu tentang kemunculan peta Rerun Dewa Raja dan sekarang semua orang menunggu untuk mengetahui siapa yang mencuri petanya, atau untuk mengikutinya dan mendapatkan beberapa keuntungan. Akibat kejadian aneh dan gila di Wolf's Mouth, suasana di hotel tempat Du Fei dan Yun Yuking menginap juga sangat aneh. Namun, dalam beberapa hari terakhir, mereka berdua tetap di rumah dan tidak membuat masalah. Nona Yun, terima kasih atas perlindunganmu selama ini. Duduk di halaman, Du Fei melirik Yun Yuking yang wajahnya tanpa ekspresi, lalu berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, lagi pula, kita sekarang sedang menjalin hubungan kerja sama. Yun Yuking melirik Du Fei dengan ekspresi kosong di wajahnya. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan dengan santai mengeluarkan sebuah kotak giok dari cincinnya yang menenangkan, lalu meletakkannya di atas meja. Ia berkata dengan ringan, ada 3 pil di dalamnya, 1 untuk detoksifikasi, 1 untuk penyembuhan, dan 1 untuk memulihkan energi sejati. Nona Yun, jangan sungkan-sungkan. Apakah ini hasil kerja kerasmu beberapa hari ini? Yun Yuking membuka kotak giok itu dengan santai dan melihatnya. Dia bukan orang yang tidak tahu nilai suatu barang, jadi dia berkata dengan ringan. Du Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Baru setelah melihat Yun Yuking menerima barang-barang itu tanpa ragu, ia bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Sekarang kita sudah siap, sepertinya sudah waktunya kita bertindak. Kau yang punya keputusan akhir, kan? Yun Yuking melirik Du Fei dan berkata perlahan. Semoga Fang Tong bisa berguna. Du Fei melirik Fang Tong yang berdiri di pojok dan tak berani bicara banyak, lalu tersenyum tipis. Tiba-tiba, ia melemparkan beberapa botol obat ke depan Fang Tong dengan santai. Pil pembersih sumsum tulang ini adalah kompensasiku untukmu. Lalu, apakah kamu sudah membuat kemajuan pada tugas kedua yang kuberikan padamu? Melihat botol obat di depannya, wajah Fang Tong berseri-seri gembira. Sesaat kemudian, ia segera membungkuk dan berbisik, aku punya petunjuk. Mulut serigala adalah jalan keluar. Mulut serigala mungkin menjadi garis pemisah mutlak antara dinasti Daan dan tempat-tempat lain. Dari pintu keluar mulut serigala, meskipun pepohonan hijau dan hutan terlihat, dari sudut pandang manapun, tempat itu tampak agak kosong dan samar. Di tengah hutan di luar mulut serigala, sesekali kawanan binatang akan lewat, dan di sana juga banyak orang menunggang kuda yang berlari kencang kemana-mana, berbicara dengan suara pelan dan tertawa keras. Pemandangan seperti itu membuat tempat ini tampak agak hidup. Tetapi setiap orang yang pernah ke sini tahu bahwa setelah meninggalkan mulut serigala, kurang dari 50 mil ke arah barat terdapat sebuah kota yang hancur, dan kota yang hancur ini adalah kota ular langit yang terkenal dan legendaris. Di pintu keluar Wolf's Mouth, Du Fei membuka tirai jendela mobil dan bersandar di kursinya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, katakan padaku, apakah Fang Tong menipu kita? Mengapa aku merasa masalah ini agak tidak dapat diandalkan? Ini, seharusnya tidak begitu, kan kita meminta Fang Tong untuk membawa kita pergi setelah seseorang meninggalkan mulut serigala lebih dulu. Kurasa dia juga melakukan hal yang sama, kan? Setelah melirik keluar jendela sejenak, Yun Yuking berkata perlahan. Semoga tidak terjadi apa-apa, tapi aku selalu merasa kita sepertinya melupakan sesuatu. Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan setelah beberapa saat. Mendengar ini, Yun Yuking mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya menggelengkan kepalanya ringan. Sementara keduanya berbincang, kereta-kereta perlahan meninggalkan jalur mulut serigala.
Mungkin karena instruksi dari Istana Jenderal, tak seorang pun datang untuk mempersulit para pelancong. Selama mereka menunjukkan jalur tersebut, mereka bisa melewatinya dengan lancar. Setelah meninggalkan mulut serigala, area yang Anda masuki termasuk dalam lingkup kota Tianxie, tetapi area di luar kota Tianxie disebut alam liar yang tak dimiliki. Artinya, bahkan di antara 3 dinasti besar yang memerintah tempat ini, tidak ada satupun yang berniat menjadi penguasa tempat ini. Tempat-tempat seperti ini, tanpa kendali hukum dinasti dan intimidasi sekte serta keluarga besar, adalah yang paling kacau. Tanpa batasan aturan dan regulasi tersebut, di negeri seperti alam liar tak bertuan, tinju terkuat adalah aturan mutlak. Setelah kafilah memasuki hutan belantara yang tak bertuan, Du Fei jelas merasakan atmosfer ini. Berbeda dengan perjalanan mereka sebelumnya melalui dinasti Daan, kini banyak sosok seperti perampok yang menunggang kuda dengan berani melewati kafilah. Namun, mereka tampaknya menyadari pertahanan kafilah yang sangat ketat, sehingga tidak ada yang akan menyerang. Fang Tong ini cukup cakap. Dengan bantuannya, kita seharusnya bisa menyelinap ke kota Tianxie dengan lancar, kata Du Fei ringan. Sayangnya tidak. Jika keluarga Long lebih berhati-hati terhadap kita, mereka pasti akan membuat kita dalam masalah. Yun Yuking menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak begitu. Tujuan keluarga Long adalah Rerundewa Raja dan, bukan kita. Demi tujuan yang lebih besar ini, kurasa mereka akan mengorbankan banyak hal. Du Fei tersenyum tipis, lalu tatapannya sedikit beralih, tertuju pada Yun Yuking. Baiklah, Nona Yun, karena kita sudah di sini, kita akan segera memasuki kota Tianxie. Dengan kepribadianmu, Nona Yun, kurasa banyak hal sudah kupahami, kan kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan. Melihat Du Fei berbicara, Yun Yuking tersenyum tipis. Setelah merenung sejenak, ia berbisik, jika situasinya tidak banyak berubah, dengan kekuatan gabungan kita berdua, meskipun kita tidak bisa berkeliaran di kota Tianxie tanpa hukuman, kita tidak akan menghadapi banyak masalah. Lagi pula, kota Tianxie penuh dengan geng dan pasukan, besar maupun kecil. Hampir semua orang dunia bawah dari 3 dinasti telah membentuk pasukan kecil di sini. Oleh karena itu, situasi di kota Tianxie sangat rumit. Namun, kita tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Kita hanya perlu mewaspadai beberapa pasukan saja. Beberapa kekuatan besar apa saja yang termasuk di dalamnya. Seharusnya Sekte Yin Feng, Sekte Hantu Jahat, Aliansi Pedagang Ular Langit, dan Ksatria Angin Hitam, kan setelah ragu sejenak, Yun Yuking berkata perlahan. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit sebelum tersenyum dan berkata, jangan bahas Ksatria Angin Hitam. Apa kekuatan 3 kekuatan lainnya? Du Fei, jangan berpikir kita bisa meremehkan Ksatria Angin Hitam hanya karena kita membasmi seorang Mang Hitam. Yun Yuking melirik Du Fei dan berkata dengan suara berat. Oh, Ksatria Angin Hitam konon paling mirip pasukan di kota Ular Langit. Mereka memiliki 8 pemimpin, yang masing-masing memiliki kekuatan setidaknya seorang seniman bela diri tingkat 8. Pemimpin pertama dan kedua konon keduanya merupakan seniman bela diri tingkat 8 puncak, membuat mereka sangat sulit dihadapi. Ditambah dengan Ksatria Angin Hitam di bawah komando mereka, kekuatan mereka tak diragukan lagi yang terbaik di kota Ular Langit. Hanya karena orang mesum sepertimu, Mang Hitam mati dengan begitu tidak adil. Kebanyakan orang yang bertemu dengannya bahkan tak punya waktu untuk lari. Apa mereka sekuat itu? Du Fei mengerucutkan bibirnya, lalu bergumam sejenak, sepertinya kalau tidak perlu, kita tidak perlu memprovokasi mereka. Kalau kita menghabiskan begitu banyak uang setiap saat, aku khawatir, itu akan merepotkan. Senang kau mengerti, Yun Yuking mengangguk pelan. Selain Ksatria Angin Hitam, faksi-faksi lainnya juga sangat merepotkan. Sekte Yin Feng konon merupakan sekte yang sangat jahat. Praktik mereka melibatkan pembasmian lawan, lalu menggunakan tubuh mereka untuk menciptakan boneka aneh, yang kemudian digunakan untuk bertarung. Aliran ini begitu jahat sehingga kebanyakan orang tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Konon, hal pertama yang dilakukan seorang murid Sekte Yin Feng setelah meninggalkan sekte adalah mencari lawan dan mengolahnya menjadi boneka. Meskipun metode mereka jahat, mereka begitu kuat sehingga tak seorang pun pernah mampu menghadapinya. Sedangkan untuk Sekte Hantu Jahat, ini bahkan lebih aneh lagi. Meskipun banyak orang tahu bahwa ada Sekte Hantu Jahat di kota Tianxie, tidak ada yang tahu di mana markas mereka. Meski begitu, ada beberapa tempat di kota Tianxie yang merupakan wilayah kekuasaan mutlak mereka. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dibasmi tanpa ampun. Konon, seorang guru bela diri tingkat 6 pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa masuk ke area terlarang Sekte Hantu Jahat.
Namun, saat itu, hampir separuh guru sekte hantu jahat berjuang untuk membasmi guru bela diri tersebut. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memasuki wilayah orang-orang gila ini. Selain itu, orang-orang ini tidak peduli dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, meskipun ini adalah kekuatan yang paling misterius, selama kau bertindak dengan hati-hati, kau umumnya tidak akan menyinggung orang-orang ini. Dan terakhir, ada aliansi pedagang Tianxie. Aliansi pedagang Tianxie ini adalah aliansi yang terdiri dari sebagian besar pedagang di kota Tianxie, dan mengendalikan hampir semua jalur kehidupan ekonomi kota. Bahkan jika tiga kekuatan besar lainnya memiliki kebu dewa, mereka biasanya harus bergantung pada aliansi pedagang Tianxie untuk memenuhinya. Oleh karena itu, meskipun tidak banyak orang kuat di aliansi pedagang Tianxie, tidak banyak yang berani memprovokasi mereka. Dan pemimpin aliansi pedagang Tianxie konon adalah seorang alkemis tingkat 7. Statusnya sangat tinggi di aliansi pedagang Tianxie dan bahkan di kota Tianxie, dan ia berstatus sebagai penguasa kota. Jadi, operasi kita kali ini mungkin tampak sederhana, tetapi kita menemui banyak masalah. Setelah mendengar kata-kata terakhir Yun Yuking, Du Fei menjulurkan lidahnya dan menghela napas sejenak. Untungnya, aku cerdik dan memancing semua orang kuat dari wilayah barat kekaisaran ke kota Tianxie. Dengan konflik mereka dengan pasukan lokal, peluang kita untuk memanfaatkan situasi ini jauh lebih besar. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Pil, benar-benar menempatkan apa yang disebut Rerun Dewa di tempat ini. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Jika seseorang menempati gerbang gunung di tempat lain, Rerun Dewa Raja dan pasti sudah ditemukan berkali-kali. Yun Yuking berkata dengan tenang, menurutku, menemukan Rerun Dewa itu bukanlah hal yang mudah. Kita mungkin akan menghabiskan banyak waktu di kota Tianxie. Jadi di tempat seperti ini di mana orang baik dan jahat bercampur, kita harus berhati-hati apapun yang terjadi. Mendengar ini, Du Fei mengangguk dengan tenang dan berkata, mungkin, tapi di tempat seperti ini, semakin rendah profil kita, semakin banyak masalah yang mungkin kita hadapi. Jadi, kita lihat saja nanti. Terserah kamu. Yun Yuking melirik Du Fei dan berkata dengan ringan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa dikatakan takut pada siapapun di kota Tianxie. Tetapi tujuan mereka sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang luar. Sambil mengobrol, konvoi bergerak perlahan. Perjalanan di hutan belantara tak bertuan ini tidak sesulit perjalanan di dinasti Daan. Banyak rintangan di jalan, jadi setelah menyeret kaki, pada malam hari, mereka baru menempuh setengah perjalanan. Apa itu? Itu bendera Haus Darah Angin Hitam. Ada apa ini? Mungkinkah insiden itu terjadi? Saat Du Fei dan Yun Yuking sedang beristirahat, konvoi yang bergerak tiba-tiba berhenti, dan tak lama kemudian, terdengar jeritan panik. Ada apa? Tanya Du Fei ringan setelah perlahan membuka tirai mobil. Tuan Du, saya khawatir kita dalam masalah besar hari ini. Mendengar ini, Fang Tong, yang awalnya berada di depan, berlari cepat, mengulurkan tangannya ke arah depan, lalu berkata dengan wajah getir. Mendengar ini, Du Fei bertepuk tangan pelan dan melompat keluar dari mobil. Ia berjalan perlahan ke depan konvoi dan melirik mereka sekilas. Yang mereka lihat hanyalah tumpukan tengkorak manusia di depan konvoi, dan di antaranya, sebuah bendera kanvas hitam disisipkan secara diagonal, berkibar perlahan tertiup angin. Kecuali Du Fei, ekspresi semua orang berubah drastis ketika melihat bendera besar itu. Mereka langsung mundur cepat, jelas tidak berani maju selangkah pun. Apa ini? Du Fei menatap spanduk kain hitam itu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi Du Fei, ekspresi Fang Tong menjadi semakin buruk. Sesaat kemudian, ia memaksakan senyum yang sangat buruk dan berbisik, Tuan Du, ini adalah bendera Haus Darah Angin Hitam milik Ksatria Angin Hitam. Saat bendera Haus Darah dikibarkan, tak seorang pun akan selamat. Ketika bendera Haus Darah dikibarkan, tak seorang pun akan luput. Tatapannya tertuju pada bendera angin hitam yang haus darah. Ekspresi Du Fei sangat tenang. Setelah beberapa saat, ia menyeringai tipis dan berkata dengan tenang, aku tidak menyangka Ksatria Angin Hitam begitu agung. Dengan bendera seperti itu yang tertancap di sini, tidak ada yang berani maju bahkan setengah langkah pun. Mendengar ini, wajah Fang Tong berkedut hebat. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara rendah dan wajah getir, Tuan Muda Du, Anda belum pernah ke kota Tianxie atau alam liar tak bertuan, jadi wajar saja Anda tidak tahu. Munculnya bendera Haus Darah Angin Hitam ini menandakan bahwa pemimpin Ksatria Angin Hitam, Hei Si, telah muncul. Terlebih lagi, dimanapun bendera ini dikibarkan, tak seorang pun akan selamat. Sebelumnya,
Beberapa faksi di kota Tianxie dibasmi pada malam. Bendera Haus Darah Angin Hitam dikibarkan karena mereka telah menyinggung ksatria angin hitam. Tulang-tulang kering di tanah ini adalah jiwa orang-orang tak berdosa yang tewas di tangan mereka. Sekuat itu Du Fei tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Tong, lalu berkata dengan tenang, apa yang kau takutkan? Sekuat apapun mereka, mereka tidak akan mengincar kita. Kita harus belajar dari orang lain dan mengalah sedikit. Baiklah, Tuan Du, kami membasmi Hei Mang, aku khawatir, masalah ini. Fang Tong menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan ragu-ragu. Maksudmu, kita yang membasmi Hei Mang? Du Fei tersenyum tipis, lalu bertepuk tangan pelan, aku tidak tahu soal ini. Setidaknya, kita berdua tidak membocorkan sepatah kata pun. Jika mereka benar-benar tahu siapa pelakunya, pasti salah satu anak buahmu tidak berhati-hati dengan ucapannya. Kau mencari kematianmu sendiri, jangan salahkan aku. Tuan Du, kau tidak bisa membiarkannya begitu saja, kau tidak meninggalkannya. Fang Tong bergidik dan berkata dengan gemetar. Aku perlu mengerti kenapa berita ini tersebar. Kalau kau saja tidak mengerti, kau tidak perlu berdoa agar aku bertindak. Du Fei tersenyum tipis, perlahan mengamati sekeliling, lalu berkata dengan tenang, pokoknya, kau tidak boleh kabur. Dirikan kemah. Kalau tidak, kau tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari para ksatria. Setelah mengatakan itu, Du Fei tertawa dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat sikap Du Fei, ekspresi Fang Tong terus berubah. Ia juga orang yang pernah berkeliaran di kota Tianxie, jadi ia tentu tahu bahwa orang-orang ksatria angin hitam tidak akan mendengarkan akal sehat, dan menghadapi kekuatan seperti itu, melarikan diri pun akan sia-sia. Setelah wajahnya berkedut sejenak, Fang Tong tiba-tiba berbalik dan memberi isyarat kepada orang-orang dengan wajah pucat pasi itu untuk segera mendirikan kemah di pinggir jalan. Fang Tong juga seorang pria berkarakter, jadi dia tentu tahu bahwa jika dia melawan, dia mungkin masih punya kesempatan bertahan hidup, tetapi jika dia menyerah, maka dia hanya punya satu jalan keluar, yaitu kematian. Ada apa? Yun Yuking membuka pintu mobil dan melompat keluar, melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, tapi kau benar, aku terlalu berhati lembut. Kalau saja aku mengurus mereka semua hari itu, tidak akan ada masalah tambahan. Du Fei melirik sekeliling dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya sebelum berkata dengan ringan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ekspresi Yun Yuking sama sekali tidak berubah. Lagi pula, ia tahu bahwa dengan kekuatan dirinya dan Du Fei, bahkan jika semua ksatria angin hitam datang, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan bisa lolos tanpa cedera. Jadi, ia sama sekali tidak khawatir. Mari kita lihat. Du Fei tersenyum tipis, karena seseorang telah mengkhianati kita. Mari kita lihat siapa orangnya. Kau tidak akan bertindak? Yun Yuking melirik Du Fei dan berkata sambil tersenyum. Du Fei tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berkata tergantung apakah Fang Tong tahu bagaimana harus bersikap. Kalau dia mau menyerahkanku dan selesai, orang seperti itu sebaiknya mati saja. Aku, Du Fei, bahkan tidak akan berkedip. Seolah menduga Du Fei akan berkata demikian, Yun Yuking hanya menggelengkan kepalanya pelan, lalu tanpa memperdulikan kesibukan di sekelilingnya, ia pun mencari tempat duduk santai, memegang dagunya dan mulai melamun. Harus diakui, meskipun Du Fei tidak sedang memperhatikannya, ia harus mengakui bahwa wanita ini sungguh cantik. Meskipun hanya duduk diam, ia memiliki pesona unik yang membuat para pria di karavan menatapnya kosong hanya dengan sekali pandang. Jika orang-orang tidak tahu bahwa identitas wanita ini jelas tidak sederhana, saya jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang ingin langsung menerkamnya. Peri ini, Du Fei tersenyum tipis di dalam hatinya sambil melirik tubuh Yun Yuking yang menawan. Lalu, tanpa ragu, ia meminta seseorang untuk menyalakan api di depan Yun Yuking. Kemudian, ia duduk, mengambil sepotong daging, dan memanggangnya dengan santai. Tampaknya dia tidak peduli sama sekali terhadap apa yang akan terjadi. Saat Du Fei memanggang daging, tak lama kemudian, aroma dagingnya sudah menyebar. Du Fei dengan santai mengambil beberapa herba dari cincinnya, menghancurkannya, lalu menaburkannya di atas daging. Ia mengambil sepotong dan menyerahkannya kepada Yun Yuking, sambil berkata ringan, masih banyak waktu, makanlah. Mendengar ini, Yun Yuking membuka matanya dan menatap Du Fei sebelum mengambil daging dan mengunyahnya perlahan. Sikap tak terkendali mereka berdua membuat para anggota karavan yang awalnya putus asa, sedikit lega. Setelah saling memandang selama beberapa detik, mereka mulai bekerja keras. Beberapa orang bahkan berteriak meminta untuk menebang beberapa pohon dan membuat pertahanan sederhana di sekitar perkemahan.
Waktu berlalu dengan lambat. Ketika orang-orang ini sibuk dan mulai duduk untuk beristirahat, Fang Tong ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berjalan ke Du Fei, tetapi tidak berbicara untuk beberapa saat. Ada sesuatu. Du Fei mendongak dan melirik Fang Tong, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Du, saya sudah menemukannya. Salah satu anggota karavan saya menghilang setelah pergi ke mulut serigala dengan dalih mengunjungi kerabat. Saya pikir kemungkinan besar dia membocorkan masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah tanggung jawab kami. Masalah ini disebabkan oleh karavan kami, dan kami tentu saja tidak akan melibatkan Tuan Muda Du dan Nona. Setelah ragu sejenak, Fang Tong menggertakkan giginya dan berbisik. Lumayan, kau punya beberapa keterampilan. Du Fei tersenyum tipis, lalu bertepuk tangan dan berkata perlahan, tapi, itulah yang kukatakan, soal apakah kau bisa melakukannya, sulit dikatakan. Dalam menghadapi kematian, hanya sedikit orang yang benar-benar pria sejati. Aku telah melihat banyak orang jenius dalam hidupku, termasuk pria dari Jun Wuzong, tapi aku belum pernah bertemu orang yang tidak takut mati. Mendengar ini, otot-otot wajah Fang Tong berkedut lagi. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, namun, masih ada satu hal yang perlu saya khawatirkan, Tuan Muda Du. Jika kami tidak mengkhianati Tuan Muda Du, tolong kirimkan hasil kerja tim kami pulang. Dengan uang ini, istri dan anak-anak saya bisa hidup. Setelah berkata demikian, Fang Tong perlahan mengucapkan sebuah alamat. Maukah kau menceritakan permintaan terakhirmu? Du Fei tersenyum tipis. Jangan khawatir, karena ini masalah sederhana, aku akan melakukannya untukmu. Tapi kupikir kau juga mengerti bahwa karena kau sudah menceritakan semua ini, jika kau mengkhianatiku, hasilnya mungkin tidak akan berbeda dengan bertemu dengan ksatria angin hitam. Mendengar ini, ekspresi Fang Tong tetap tidak berubah. Ia telah menceritakan keberadaan anggota keluarganya, yang juga memiliki arti tertentu. Jika ia tidak dipaksa seperti ini, ia yakin tidak akan ada pengkhianat di karavannya. Namun, dengan belenggu ini, banyak orang mungkin akan pasrah menerima nasib mereka. Setelah membungkuk sedikit pada Du Fei, Fang Tong perlahan menghentakkan kakinya, lalu minggir dan menutup matanya untuk beristirahat. Namun, Du Fei dan Yun Yuking bersikap seolah-olah mereka tidak melihat kejadian ini. Mereka berdua sibuk dengan urusan masing-masing. Malam akhirnya tiba dengan tenang di tengah ketegangan banyak orang, dan hutan belantara tanpa pemilik di bawah malam itu samar-samar tertutup kabut. Jarak pandang di sekitar menjadi sangat rendah. Meskipun ada area cahaya api yang luas, tetap saja mustahil untuk melihat dengan jelas dari kejauhan. Sebagian besar orang di karavan sudah tenang, dan sepertinya sudah tahu sesuatu, jadi mereka semua berdiri di perkemahan dengan semangat tinggi, melihat sekeliling. Lagi pula, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melewati malam dengan selamat, dan meskipun 10 orang saja tidak akan selamat, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Dan jauh di lubuk hati, mereka semua masih merasakan duka dan amarah karena dikhianati oleh saudara-saudara mereka sendiri. Perasaan ini membuat mereka semua geram, dan kemarahan ini juga samar-samar menutupi rasa takut yang samar. Perkemahan menjadi sangat sunyi dalam suasana ini. Hanya apinya yang terus berderak. Du Fei cukup bosan saat ini, bermain-main dengan sehelai rumput di mulutnya, dan matanya tak melirik ke sekelilingnya. Bagaimanapun, ia benar-benar tidak tertarik dengan situasi ini. Dibandingkan dengan hari-hari di alam rahasia Suanyou, kali ini sama sekali tidak berbahaya. Saat malam semakin larut, kabut dengan cepat menyebar, dan di udara di sekitar mereka, ada pula aura pembasmi samar yang diam-diam merayap masuk. Ini dia, Du Fei menyipitkan matanya sedikit dan berbicara ringan kepada Yun Yuking di seberangnya. Dari segala arah, kata Yun Yuking sambil tersenyum tipis. Dadada, begitu keduanya selesai berbicara, mereka mendengar derap kaki kuda. Kemudian, di tengah suara ini, para ksatria hitam bergegas keluar dari kegelapan dan mengepung perkemahan dalam sekejap. Klang klang klang. Melihat pemandangan ini, raut wajah orang-orang di karavan sedikit berubah, tetapi mereka tetap cepat menghunus senjata mereka. Bahkan para pedagang yang tak berdaya pun perlahan menggenggam belati mereka saat itu, berharap bisa menyelamatkan nyawa mereka. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak melawan, secercah harapan terakhir pun akan hilang. Pihak lain jelas bukan orang yang penyayang. Seiring berjalannya waktu, lambat laun wajah semua orang dalam rombongan itu berubah menjadi tegas. Karena di balik kabut, para ksatria hitam diam-diam muncul satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ksatria yang muncul. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, ratusan orang telah mengepung perkemahan dari segala arah. Dilihat dari situasinya, jumlah orang masih terus bertambah.
Melihat begitu banyak ksatria angin hitam muncul, mata Du Fei berkilat terkejut. Sepertinya ksatria angin hitam memang cukup kuat. Meskipun ia tidak terlalu memikirkan mereka, kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini memang luar biasa. Jika kekuatan semacam ini muncul di kota Buyue, 3 keluarga besar kemungkinan tidak punya pilihan selain menyerah. Di samping Du Fei, Yun Yuking memiliki senyum samar yang menunjukkan bahwa kekuatan ksatria angin hitam telah membangkitkan minatnya, tetapi itu hanya sekadar minat. Dor, dor, dor. Tepat setelah ratusan aura angin hitam muncul, tiba-tiba aura yang sangat kuat menyebar dari kedalaman kabut. Di bawah aura ini, bahkan kabut pun tampak terkoyak. Segera setelahnya, 2 sosok yang tidak selaras dengan lingkungan sekitar perlahan muncul di depan para ksatria angin hitam. Si kembar angin hitam. Melihat kemunculan kedua sosok ini, wajah semua orang di karavan langsung berubah muram. Bahkan Fang Tong, yang tadinya relatif tenang, kini keringat dingin mengucur deras di dahinya. Setelah 2 sosok yang awalnya seperti ilusi itu mendarat di tanah, mereka akhirnya muncul di mata semua orang saat angin bertiup, memungkinkan orang untuk melihat penampilan mereka dengan jelas. Kedua orang yang muncul itu tampak agak tidak pada tempatnya bersama para ksatria hitam di sekitarnya. Pria di sebelah kiri adalah pria parubaya yang tampak berusia 30-an. Ia mengenakan jubah hijau dan tangannya terlipat di belakang punggung. Rambutnya agak hitam dan putih, dan wajahnya agak pucat, membuatnya tampak agak feminin. Namun, meskipun begitu, aura samar, hampir mengancam, masih terasa darinya. Pria ini kemungkinan besar adalah Hei Si. Orang lainnya adalah seorang wanita cantik berusia 30-an. Ia mengenakan gaun hitam yang memperlihatkan pinggang ramping dan paha jenjangnya. Namun, wajahnya tertutup cadar hitam, sehingga sulit untuk melihat penampilannya secara spesifik. Tetapi meskipun hanya samar-samar terlihat, tampaknya wanita ini cukup menarik. Ksatria angin hitam, yang pertama dan kedua dalam komando, si kembar angin hitam. Mata Du Fei menyapu mereka berdua dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Kedua pria ini menarik. Yang kiri Hei Si, yang kanan bagaimana setelah beberapa saat, Du Fei tertawa dan berkata ringan. Si kembar angin hitam tak terpisahkan. Karena yang satu Hei Si, yang satunya lagi pasti Bai Jie. Bos besar Hei Si, wakil komandan Bai Jie. Senyum di wajah Du Fei semakin aneh, tapi dia tidak banyak bicara, hanya terus menonton dengan mata menyipit. Semuanya, hati-hati. Melihat kedua sosok itu, Fang Tong memberi perintah pelan, lalu menarik napas, mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya, dan bergegas ke pinggiran perkemahan. Ia membungkuk sedikit kepada si kembar angin hitam dari kejauhan dan berkata dengan suara berat, jadi, kalian berdua tuan yang datang berkunjung. Maafkan saya karena tidak menyambut kalian secara langsung. Namun, saya ingin tahu apa nasihat kalian berdua karena sudah jauh-jauh datang ke sini. Seingat saya, kita belum melewatkan iuran bulanan. Mendengar ini, Bai Jie tetap diam. Namun, Hei Si tersenyum tipis, memperlihatkan senyum yang agak feminin, dan perlahan berkata, Fang Tong, kita agak akrab. Titik-titik. Ada banyak hal yang tidak seharusnya kita pura-purakan, kan karena aku di sini kali ini, kau tahu persis alasanku datang. Namun, aku cenderung bicara omong kosong, jadi aku akan bertanya satu pertanyaan lagi di tangan siapa Hei Mang mati kalian, sekelompok orang tak berguna, tidak mungkin membasmi pemimpin ksatria angin hitam kita. Mendengar ini, wajah Fang Tong memucat. Setelah beberapa saat, ia membungkuk sedikit dan berkata, saya bodoh. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan bos. Begitukah? Kalau begitu, kamu pasti kenal orang ini, kan? Sambil berbicara, Hei Si menjentikkan tangannya pelan, dan ksatria angin hitam di belakangnya mengambil sesosok mayat dan melemparkannya ke tanah. Ekspresi Fang Tong sedikit berubah ketika melihat mayat itu. Alasannya, mayat itu adalah orang yang hilang di karavan. Sudut matanya sedikit berkedut sejenak, lalu Fang Tong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, Bos, kalau kau hanya memilih seseorang dan ingin menjebakku, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Lagi pula, aku juga anggota aliansi pedagang ular langit. Kau menolak untuk bertobat. Dalam hal ini, bahkan Danding Tian pun tak bisa menyelamatkan nyawamu. Hei Si tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dengan kasar. Tiba-tiba, ia melihat para ksatria angin hitam telah menghunus senjata di pinggang mereka tanpa ragu. Ledakan. Saat senjata itu berkedut, ksatria angin hitam yang memimpin terlihat menunggangi tunggangannya dan menyerbu menuju perkemahan. Saat derap kaki kuda terdengar, bumi seakan berguncang. Dan momentum semacam ini sungguh sangat menakutkan. Ayo bertarung. Menghadapi serangan ksatria angin hitam,
semua orang di karavan mengertakkan gigi dan bergegas maju dengan ganas. Lagi pula, saat ini, tidak ada jalan lain selain berjuang mati-matian. Ledakan. Dalam sekejap, kedua kelompok itu bertabrakan dengan keras. Dalam suasana ini, banyak satria angin hitam tertusuk langsung oleh paku-paku pertahanan yang telah dipasang sebelumnya, tetapi di saat yang sama, banyak orang di karavan itu terpotong-potong menjadi potongan-potongan daging dalam satu serangan. Dalam benturan semacam ini, kedua belah pihak tampaknya telah kehilangan akal dan saling bertarung dengan kecepatan tinggi. Karena situasi di perkemahan, meskipun ksatria angin hitam berjumlah banyak dan kuat, hanya sedikit yang bisa menyerang, sehingga untuk sementara kedua belah pihak berimbang. Setelah beberapa kali serangan, mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap, bau darah dan niat membasmi perlahan menyebar, menyebabkan saraf kedua belah pihak tegang hingga ke titik ekstrim. Mencicit, mencicit, mencicit. Suara ledakan energi sejati yang tak terhitung jumlahnya muncul saat kedua belah pihak berbenturan. Mayat-mayat berserakan di tanah, darah berceceran di mana-mana. Di atas jeritan dan tangisan yang melengking, udara perlahan menyebar melintasi padang gurun tak bertuan. Menarik, berdiri dengan tangan di belakang punggung di pinggiran perkemahan, Heisi tidak bergerak, melainkan hanya perlahan menyapukan pandangannya. Ketika ia menyadari bahwa orang-orang di karavan itu tidak kalah, melainkan melawan, secercah minat terpancar di matanya. Lagi pula, ia telah bertemu terlalu banyak orang tak berguna selama bertahun-tahun. Sungguh tak disangka karavan kecil ini punya keberanian seperti itu. Namun, keterikatan semacam ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Meskipun orang-orang di karavan dapat melawan ksatria angin hitam untuk sementara waktu karena keberanian darah mereka, begitu keberanian darah ini hilang, orang-orang itu tidak akan berbeda dengan sampah. Dan pada saat itu, satu-satunya hasil adalah pemusnahan seluruh pasukan. Setelah melirik sekilas, ia yakin akan situasinya. Raut bosan muncul di wajah Heisi. Setelah mendesah pelan, ia mengangkat tangannya sedikit dan perlahan melangkah maju untuk bangun. Pah-pah. Fang Tong melambaikan tangannya dan menangkis dua ksatria angin hitam yang mendekat, ekspresinya terus berubah. Ia orang yang sangat tertutup. Meskipun tidak sekuat para bos ini, ia juga memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat rendah tingkat 8. Namun saat ini, melihat Heisi perlahan mendekat, ekspresinya terus berubah. Lagi pula, ia juga tahu di mana letak perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Namun, ketakutan ini hanya terlintas di benaknya. Setelah menggertakkan giginya pelan, Fang Tong menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya langsung melesat keluar, lalu mendarat di jalur Heisi. Pedang panjang di tangannya dipenuhi energi sejati, dan pedang itu telah jatuh dengan dahsyat. Ledakan, energi sejati yang kuat dari seniman bela diri tingkat 8 meledak dalam sekejap, dan cahaya pedang meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan pedang ini jatuh dengan ganas di depan Heisi. Dentang, simfoni logam yang renyah menyebar jauh dalam sekejap, dan energi sejati yang kaya juga meledak seketika, yang memperlambat kecepatan maju Heisi. Setelah beberapa saat, asap dan debu di udara perlahan menghilang, dan berdiri di tempat yang sama, ekspresi wajah Heisi sangat tampan. Dia hanya mengulurkan jarinya dengan santai dan meletakkannya di depannya. Meskipun pedang Fang Tong yang tampaknya sangat kuat mendarat di jarinya, tidak meninggalkan jejak darah sama sekali. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, raut wajah Fang Tong berubah cepat, dan sosoknya di udara pun langsung berputar. Melihat aksinya, Heisi hanya tersenyum tipis, tanpa bergerak sama sekali. Energi sejati berwarna merah muda terpancar dari tubuhnya, dan saat ia perlahan menunjuk jarinya, sebuah bayangan muncul seperti tangan raksasa, dan menghantam ke arah Fang Tong. Melihat pemandangan ini, wajah Fang Tong di udara berubah drastis, tetapi ia tak punya cara untuk mundur saat ini. Ia hanya bisa langsung mengerahkan energi sejati dalam tubuhnya, lalu menebas dengan pedangnya yang ganas. Ledakan, benturan energi sejati terjadi dalam sekejap, dan seketika, bayangan kepalan tangan merah tua yang ilusif telah mendarat dengan keras di pedang panjang Fang Tong. Kemudian, serangkaian energi meledak seketika, dan retakan seperti jaring laba-laba tiba-tiba muncul di pedang panjang di tangan Fang Tong. Ledakan, engah, bersamaan dengan suara pedang panjang patah, Fang Tong juga mengerang teredam, lalu tubuhnya tiba-tiba jatuh dari udara. Setelah mendarat, ia mundur lebih dari 10 langkah sebelum melambat. Kemudian, ia membuka mulutnya dan seteguk darah menyembur keluar. Pemimpin, melihat Fang Tong terluka, banyak orang dalam rombongan yang berkelahi di dekatnya semuanya bermata merah dan berteriak keras. Tunggu, jaga dirimu baik-baik. Melihat ini, Fang Tong menggertakkan giginya pelan,
lalu membuang pedang patah di tangannya, menarik napas, dan berbisik. Aku tidak menyangka kau, seorang pengusaha, memiliki kemampuan dan keberanian seperti itu. Ya, aku, Heisi, selalu menghargai bakat. Bagaimana kalau kau serahkan saja pelakunya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Heisi menatap Fang Tong dengan acuh tak acuh, lalu setelah beberapa saat ia mengangguk dan berkata perlahan. Omong kosong, bahkan jika aku memberitahumu, dengan gayamu sebagai bos hitam, apakah kau masih akan membiarkan kami pergi? Fang Tong menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Dasar tak berguna, kau harus tahu posisimu. Karena kau mencari kematianmu sendiri, kau tak bisa menyalahkanku. Mendengar ini, Heisi mendesah pelan, lalu sesaat kemudian, ia menepuk tangan kanannya pelan. Tiba-tiba, energi sejati berwarna merah muda itu menyebar lagi, lalu mengembun menjadi gelombang kejut dahsyat, menghantam Fang Tong dengan ganas. Melihat ini, raut wajah Fang Tong berubah drastis lagi, dan energi sejati dalam tubuhnya melonjak seketika, lalu dia menyerbu maju dengan ganas. Dor, dor, dor. Sebuah tinju dan telapak tangan beradu dengan dahsyat dalam sekejap, dan di tempat kedua lelaki itu bertarung, sebuah lubang besar runtuh ke tanah, dan retakan-retakan menyerupai jaring laba-laba menyebar seketika. Engah, keduanya menahan napas sejenak, tetapi dalam sekejap mata, wajah Fang Tong sedikit memucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Kemudian, seperti layang-layang yang talinya putus, ia terbanting keras ke tanah, meninggalkan goresan yang dalam. Wajahnya sangat pucat, dan seluruh tubuhnya berkedut saat mendarat. Kau tak tahu apa yang baik untukmu lagi dan lagi, mati saja. Dengan senyum tipis, sosok Heisi perlahan melintas dan muncul di depan Fang Tong. Lalu ia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki dengan keras. Pemimpin, orang menyebalkan, brengsek, tampaknya banyak orang memperhatikan pemandangan ini, dan teriakan keras langsung terdengar. Wajah Fang Tong sangat garang, tetapi jelas bahwa bahkan saat ini, dia tidak siap untuk mengatakan apa-apa lagi. Mengapa? Melihat pemandangan ini, Du Fei, dengan senyum tipis di wajahnya, tiba-tiba mendesah pelan, lalu menepuk tanah pelan dengan tangan kanannya. Sosoknya hampir seketika muncul di antara Fang Tong dan Heisi, dan saat ia mendarat, aura yang sangat kuat langsung terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, bahkan gerakan Heisi tampak sedikit melambat. Namun, setelah ragu sejenak, ia menghentakkan kakinya dengan keras. Ledakan. Melihat pemandangan ini, Du Fei menepuk tangan kanannya lalu mengayunkannya ke depan dengan lembut. Dalam momen yang hampir mustahil, ia menangkis tendangan Heisi. Kemudian, aura yang sangat kuat langsung menyebar di antara mereka berdua, menyebabkan udara di sekitar mereka tiba-tiba mengembun. Tertawa, sosok Du Fei sedikit bergoyang tanpa gerakan yang tidak perlu, sementara Heisi mundur beberapa langkah. Raut wajah seriusnya, yang tadinya setengah tersenyum, tampak samar. Matanya perlahan menyapu Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, Guru bela diri puncak tingkat 8. Maaf, ini hanya tipuan kecil. Tidak pantas mendapat persetujuan bos. Mendengar ini, Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata perlahan. Kau kenal aku? Heisi menatap Du Fei sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku penasaran bagaimana kakak ketiga, dengan kemampuannya, bisa menderita kerugian sebesar itu dan berakhir tanpa apa-apa. Pasti gara-gara kau. Seorang seniman bela diri tingkat 8 memang mampu menghabisi semua anak buah kakak ketiga. Kau terlalu baik. Aku tidak punya kemampuan itu. Bos ketiga keluargamu baru saja basmi diri. Kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada orang-orang di sekitarmu. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Du Fei perlahan sambil tersenyum tipis. Basmi diri. Ekspresi Heisi tidak berubah sama sekali setelah mendengar ini. Ia menatap Du Fei sejenak sebelum perlahan berkata, dengan dukunganmu, tak heran Hu Fangtong begitu berani. Ngomong-ngomong, kau punya kekuatan sebesar itu di usia semuda ini, jadi latar belakangmu pasti sangat luar biasa, kan awalnya, jika berada di wilayah dinasti Daan, kau bisa saja membasmi orang tak berguna seperti saudara ketiga, tapi sayangnya, ini adalah hutan belantara tak bertuan. Siapapun kau harus memberiku penjelasan. Karena bos bersikeras aku yang melakukannya, aku ingin tahu penjelasan apa yang kau butuhkan. Du Fei tersenyum dan berkata ringan. Karena kau sangat kooperatif, aku tidak akan mempersulitmu. Lumpuhkan saja tanganmu dengan biaya sendiri, lalu serahkan wanita di belakangmu, dan aku akan melepaskanmu. Bagaimana, kata Heisi ringan. Haha, bos memang murah hati. Seperti kata pepatah, tidak sopan kalau tidak membalas. Bagaimana kalau begini, serahkan wakilmu sebagai penghangat kakiku,
Dan jika kau, bos, melumpuhkan tanganmu, aku akan mengampuni nyawa kalian semua. Bagaimana? Du Fei tersenyum tipis, menjabat tangannya, dan berbicara perlahan. Mendengar ini, raut wajah Heisi sedikit muram. Sesaat kemudian, senyum sinis samar muncul di wajahnya. Sepertinya ini pecundang lain yang tidak mengerti situasinya sendiri. Ia tampak mendesah penuh penyesalan, lalu melangkah ringan ke tanah. Tubuhnya melesat keluar seketika, dan otot-ototnya yang semula putih seketika tertutupi lapisan perunggu. Aura pembasmi di tubuhnya langsung menyebar, dan kemudian, sosoknya yang lincah melesat ke arah Du Fei bagai guntur. Serangan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Heisi. Semua orang ingin tahu apakah orang yang tiba-tiba muncul ini mampu menangkis serangan mengejutkan Heisi. Menghadapi serangan ini, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali, karena ia telah mencapai puncak alkemis tingkat 7, sehingga kekuatan mentalnya sangat baik. Racun hitam yang tampak sangat cepat di mata orang lain, ternyata jauh lebih lambat di matanya. Melihat sosok yang telah tumbuh berkali-kali lipat lebih besar dalam sekejap, Du Fei tidak mengangkat tangannya, tetapi malah sedikit memiringkan tubuhnya dan ingin mengambil setengah langkah ke kiri. Ledakan, tubuh Heisi terbanting keras ke tanah, tepat saat ia melewati Du Fei. Suara keras di udara akibat kepergiannya juga membuat tubuh Du Fei sedikit gemetar. Namun, Heisi jelas tidak menduga serangannya akan gagal, jadi dia sedikit terkejut saat serangannya meleset. Namun, tepat saat ia tertegun, Du Fei tersenyum tipis, dan teknik dan campurannya telah terstimulasi secara ekstrim. Saat ia berbalik, ia menendang balik dengan keras. Merasakan serangan Du Fei, wajah Heisi tanpa ekspresi. Tubuhnya hampir tak bergerak, tetapi tiba-tiba ia mendorong punggungnya dan menghantam Du Fei. Dentang, terdengar suara logam berbenturan, dan pakaian Heisi langsung hancur, tetapi warna perunggu di tubuhnya menjadi lebih pekat. Berbeda dengan Heisi yang berdiri diam, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Saat jari kakinya menyentuh tanah, ia telah mundur puluhan meter. Saat mendarat, wajah Du Fei terus berubah, hanya karena kontak sebelumnya, dia jelas merasakan tubuh Heisi sekeras emas dan besi, dan serangan kekuatan penuhnya tidak berpengaruh sama sekali. Keterampilan macam apa ini? Sementara yang lain menyaksikan, kengerian terpancar di wajah mereka. Siapapun yang pernah menghabiskan waktu di kota ular langit atau alam liar yang tak terkendali tahu bahwa Heisi mempraktikkan teknik aneh yang disebut teknik tempering tubuh perunggu kuno. Pada levelnya saat ini, tubuhnya telah menjadi sekuat besi murni, kebal terhadap pedang dan pisau biasa. Siapapun di bawahnya yang mendaratkan pukulan padanya kemungkinan besar akan berakhir dengan pergelangan tangan patah. Meskipun tendangan Du Fei tidak berpengaruh, dia tidak terluka, yang membuat banyak orang bernapas lega. Semua orang tahu bahwa Heisi memiliki kekuatan seniman bela diri puncak tingkat 8, dan mungkinkah Du Fei juga memiliki kekuatan seperti itu? Kalau dia tidak punya kekuatan seperti ini, bagaimana dia bisa melakukan hal ini? Du Fei mengabaikan kengerian orang-orang ini, dan ia juga tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Tatapannya tertuju pada Heisi. Sesaat kemudian, energi sejati dalam tubuhnya mulai mengalir kembali. Karena serangan biasa tidak efektif, satu-satunya cara sekarang adalah mengandalkan seni bela diri. Menarik, di depan, Heisi perlahan berbalik dan tatapannya tertuju pada Du Fei. Ia langsung menunjukkan ekspresi jenaka. Sesaat kemudian, senyum sinis muncul di wajahnya. Ia menghentakkan kaki di tanah dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah Du Fei seperti mesin perang. Ledakan. Melihat pemandangan ini, Du Fei tetap tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, ketika tinju lawan mendarat di depannya, ia mundur lagi, lalu meninju punggungnya dengan keras. Tinju terbalik. Ledakan. Kali ini, tepat saat Du Fei meninju ke bawah, ruang di sekitarnya tampak membeku, lalu sebuah lingkaran energi kuat yang terlihat dengan mata terbuka tiba-tiba meledak dari titik kontak. Suas-huas-hua. Di tanah di samping Heisi, tanah naik ke udara seperti naga dan meledak di udara dalam sekejap. Dan sosok Heisi, yang seharusnya tidak bergerak, tiba-tiba bergetar sedikit pada saat ini, dan suara mengejutkan tiba-tiba datang dari dadanya. Ledakan. Melihat pemandangan ini, tatapan banyak orang membeku sejenak. Anak ini benar-benar menghancurkan pertahanan Heisi. 120